Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita selalu ucapkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang selalu memberikan nikmatnya pada kita semua tanpa batas. Allah Latif, lembut selalu pada kita, dan tentunya nggak pernah kita bisa syukuri nikmat-nikmat itu yang tak terhitung jumlahnya tanpa batas dengan sempurna. Ya, karena pada saat kita juga bisa bersyukur, itu juga Allah yang menyebabkan kita bisa bersyukur, dan itu seterusnya. Jadi kita bersyukur karena Allah kasih lagi rasa bersyukur ya karena Allah, dan seterusnya, sehingga kita nggak bisa mensyukur itu dengan sempurna. Dan tak lupa juga kita selalu ucapkan salam dan salawat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beserta para keluarganya, para sahabatnya, dan para pengikutnya yang setia dan istiqomah. Semoga kita selalu merindukan syafaatnya, semoga kita dapat syafaatnya di Amin. akhirat nanti. Alhamdulillah, jazakallahu khairan wa barakallahu fikum. Terima kasih banyak atas kehadirannya, waktunya Bang Wahyu Tasmin di Ama Podcast hari ini. Saya ucapkan juga terima kasih banyak jazakumullah khairan wa barakallahu fikum pada panitia yang sudah menyelenggarakan Ama Podcast ini. Insyaallah acara ini kita rutinkan setiap Rabu, Bang Wahyu, Siap. baik di pagi hari atau di malam hari, tergantung dari nanti eh, pembicaranya, ya, itu bisanya malam atau pagi. Kalau pagi kita mungkin setengah 10, kalau malam mungkin kita setengah 8. Yang insya Allah kita menghadirkan para pembicara dari AMA Expert, ya, jadi para expert yang mengajar di kelas Amazing Muslimpreneur Academy. Saya juga ucapkan ahlan wa sahlan, jazakallahu khairan wa barakallahu fikum, jazakumullah khairan wa barakallahu fikum pada para peserta hari ini sama podcast. Ini banyak teman-teman saya juga ya. Pak Fatahillah, alhamdulillah sudah beberapa kali hadir di kelas kita. Ya, Mas Randy dan seterusnya yang saya tidak bisa sebutkan sesuatu. Terima kasih atas waktunya yang diluangkan untuk menghadiri acara ini. Jadi mungkin meskipun sudah pernah ikut kelas kami, ya, tapi karena memang belum ada sesi perkenalan khusus tentang ama kelas, jadi kami berikan informasi hari ini. Jadi ama kelas itu adalah kelas-kelas belajar bisnis dan manajemen, atau belajar segala kebutuhan, ya, dari para pengusaha muslim untuk bisa menjadi kita berikhtiar bersama menjadi pengusaha yang sadar akhirat. Nah, tentunya karena pengusaha muslim kita harapkan tidak hanya pengusaha yang beragama Islam maksud saya, tapi pengusaha yang memikirkan atau sadar, ya, atas akhirat atau surga dan neraka. Sehingga kegiatan kita bisnis atau kegiatan yang kita lakukan di dunia ini bisa menjadi wasilah buat kita mengantarkan kita kepada surga firdaus Allah tanpa hisab, tanpa azab. Dan tentunya karena setiap profesi membutuhkan profesionalitas, yang membutuhkan ilmu, ya, dalam hal ini kita sebagai pengusaha juga saya selalu menganalogikan ya juga sebagai profesi, sehingga pada saat kita berprofesi sebagai pengusaha tapi tidak memiliki ilmunya, tentunya
tidak bisa menjadi seorang pengusaha yang profesional. Maka saya sampaikan tidak ada bisnis yang besar atau kecil, Bang Wahyu, tetapi adanya yang profesional atau tidak profesional. Jadi pengusaha itu termasuk menurut saya termasuk profesi seperti dokter, kemudian pilot, dan seterusnya. Jika dokter tidak belajar, tentunya ya pastinya bisa mengalami malpraktek dan seterusnya. Dan begitu pula seperti seorang pilot yang tidak terus mengupgrade ilmunya atau mempunyai skill menjadi seorang pilot, ya pastinya juga akan membahayakan penumpangnya. Jadi begitu juga pengusaha harusnya memiliki ilmu untuk menjalankan profesinya sebagai pengusaha. Tapi karena kita pengusaha Islam, jadi maka Amakles mempunyai tagline pengusaha sadar akhirat dan profesional. Ya, karena kami menginginkan kita hijrah bersama, ya memikirkan harta, hanya yang kita inginkan adalah harta yang halal, ya sehingga terhindar dari harta yang haram, ya kemudian berbisnis dengan tujuan tidak hanya sekedar untuk dunia, tetapi memang kita harapkan mendapat manfaatnya di akhirat. Amakles ini diadakan oleh Zada Consulting, Bang Wahyu. Jadi Zada Consulting ini perusahaan konsultan bisnis dan manajemen yang mempunyai misi membantu para pengusaha muslim ya untuk bisa memiliki perusahaan yang profitable sehingga bisa bertumbuh atas izin Allah. Kemudian tidak hanya bertumbuh, tapi perusahaan itu bisa sustain ya atau berkelanjutan. Dikarenakan apa? Dikarenakan mempunyai pondasi yang kokoh. Kemudian tentunya kita nggak ingin kegiatan bisnis yang kita lakukan mempersulit diri kita ya di dunia yang tentunya kita pasti mengetahui bersama bahwa dunia ini hanya sementara gitu ya. Jadi buat apa kita berbisnis tapi menyulitkan diri kita? Maka misi kita juga ingin berbagi lah, ya sharing tentang bagaimana cara mengelola bisnis dengan mudah. Maka mudah itu insya Allah dengan wasilah ilmu tadi. Dan tentunya pada saat bisnis kita bertumbuh, berkelanjutan, mudah dikelola, maka pastinya kita juga mempunyai tim, Bang Wahyu. Tim ini kita harapkan juga tim yang handal ya, tim yang profesional. Ya, jadi seperti di surat Al-Qasas ya, kalau nggak salah ayat 26, disampaikan bahwa seharusnya kita mempekerjakan ya, orang-orang yang baik. Yang baik itu adalah qawiyul amin. Jadi yang qawiyul itu kuat atau profesional, dan amin itu amanah. Ya, jadi tim yang handal ini tidak hanya profesional, tapi harusnya orang-orang yang kita nilai soleh, meskipun kita tidak bisa mensucikan orang lain. Kemudian tentunya karena kita pengusaha muslim sekali lagi, maka Zada Consulting punya misi juga pada saat melakukan pendampingan, konsultasi bisnis dan seterusnya, kita mengharapkan penerapan syariat di seluruh hal ya, tidak hanya di dalam akad, muamalah dan seterusnya, tapi juga syariat secara umum. Sehingga kami harapkan dengan bertumbuh, lebih kokoh, mudah dikelola, punya tim yang handal, kemudian menerapkan syariat Allah Subhanahu wa taala, didapatkan bisnis yang berkah, ya kemudian bisnis yang bermanfaat, lebih baik, lebih besar, dan lebih luas. Dan saya, Ido Febrian Dikawibah, yang memoderatori sama podcast kali ini. Saya adalah founder Zada Consulting. Saya juga pengajar di Amakles ya, di financial ya, dan saya memang seorang financial performance expert. Alhamdulillah Amakles ini tadi Bang Wahyu sudah bertanya sejak kapan? Sejak tahun 2019
Dan kami berusaha untuk terus menambahkan materi dari para expert yang bekerja sama dengan Ziarah Consulting. Termasuk Bang Wahyu hari ini adalah salah seorang dari expert kami di AMA Class ya, di public speaking. Kemudian AMA Class ini berupa sebenarnya adalah nanti karena ada akademinya ya. Jadi tidak hanya mengadakan seperti seminar, workshop atau training, tapi tentunya nanti kami mempunyai materi-materi yang berkurikulum. Jadi mulai dari basic, kemudian intermediate dan advance sesuai dengan kebutuhan masing-masing para pengusaha. Itu Bang Wahyu. Jadi berupa kelas-kelas yang di sana ada mengenai hal-hal seperti finance, kemudian pajak, kemudian public speaking, kemudian marketing, branding, digital marketing, dan seterusnya yang kita akan susun sebagai kurikulum sehingga kita harapkan para pengusaha yang ingin belajar ya self learning, belajar sendiri dan diterapkan di bisnisnya bisa mendapatkan ilmu yang komprehensif. Itu kira-kira Bang Wahyu, mukadimah dari saya, pengenalan mengenai AMA Class ya, dan Ziarah Consulting. Baik, hari ini judulnya adalah mengenal Bang Wahyu Tasmin. Ini saya yang manggilnya Bang Wahyu apa Coach Wahyu nih enak ini? Apa aja, sama aja. Baik, ya karena trainer ya, jadi saya panggil Coach saja deh. Ya. Siap. Baik, Coach Wahyu, baik. Ini memang hari ini topiknya kan mengenal Coach Wahyu nih. Jadi ya mungkin Coach Wahyu sudah terkenal sih gitu kan, tapi kan di AMA Class belum nih. Jadi ya insya Allah hari ini kita ngobrol-ngobrol santai ya, dengan Coach Wahyu untuk mengenal Coach Wahyu lebih jauh. Itu kira-kira Coach Wahyu. Jadi tafadhol. Jadi mungkin dari data KTP dulu kayak ya. Jadi namanya, kemudian ya kan tadi ada yang tanya nih dari mana domisilinya dan seterusnya gitu kali. Silakan Coach Wahyu. Baik, Masya Allah. Waalaikumsalam, Coach Ido ya. Dan teman-teman semua dari Ziarah Consulting, dari AMA Class ya, Amazing Muslim Trainers Academy. Masya Allah. Namanya sudah keren banget, Masya Allah. Masya Allah. Baik, Coach Ido, saya izin mau share screen ya. Oh, silakan. Oh, sebentar. Sudah dibuka belum? Oke. Udah, bisa. Insya Allah untuk ini aja biar mengenalnya itu lebih mantap ya. Siap. Karena saya mau cerita bagaimana nanti dengan public speaking ini justru bukan hanya mengubah satu sisi dari hidup saya, tapi mengubah keseluruhan. Masya Allah. Jadi benar-benar hidup tuh yang berubah gitu. Bukan hanya sekedar satu sisi, misalnya ada yang bilang karirnya. Karir juga nanti akan saya ceritakan dari sisi karir, kemudian dari sisi penghasilan ya, dari sisi pokoknya macam-macam ya. Tapi jadi intinya semuanya tuh public speaking ini yang saya terapkan akhirnya mengubah hidup ya, hidup saya secara umum. Nah, saya izin mau share screen. Share screen. Iya, udah bisa ya? Kelihatan ya? Udah Bang, kelihatan Bang. Insyaallah. Ini teman-teman yang lain juga bisa ini di chat ya. Mungkin sambil kita ngobrol di awal, teman-teman bisa sebelum saya cerita, boleh teman-teman yang hadir sekarang bisa chat di kolom chat di situ. Mungkin namanya sama profesinya kali ya. Misalnya saya dari mana, nama sama profesi aja ya. Namanya siapa, profesinya apa. Kalau profesinya kalau bisa lebih spesifik ya. Jangan bilang profesi wirausaha ya. Semua juga kerja wirausaha.
Siap, usahanya apa begitu ya. siap. Biar nanti saya juga bisa cerita bagaimana kalau usaha begini, usaha begitu dengan kita hubungkan sama public speaking. Baik teman-teman semua, sebelumnya Bismillah, Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah, amma ba'd. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga pada malam hari ini, Masya Allah, kita bisa bertemu ya, kopdar online ya istilahnya sekarang nih yang lagi rame. Jadi di Zoom bersama Ziyada Consulting, Coach Ido ya, ada Mas Tatas juga dan juga teman-teman dari Amak Class ya, peserta-peserta yang semuanya sudah join. Nah, saya ingin cerita bagaimana public speaking ini mengubah hidup saya ya, sekaligus nanti akan mengenalkan, jadi bapak-bapak dan ibu-ibu jadi kenal tuh saya kenal siapa, kemudian expert saya di public speaking itu bukan hanya sekedar saya mengajarkan, tapi ya memang saya mengaplikasikan untuk hidup saya ya, mengaplikasikan untuk hidup saya, mengaplikasikan untuk keluarga ya, kemudian dalam sisi bisnis ya, dan semua sisi kehidupan saya di semuanya ada sisi public speaking-nya gitu ya, mengubahnya ke sana. Ya, baik. Deka masih mahasiswa. Oh, masih mahasiswa ini cocok banget ini belajar public speaking ya. Masya Allah. Ya, saya next dulu ini. Ya. Sebelum ke sana, saya ingin saya teringat sebuah perkataan salah seorang ulama Islam ya. Dia kalau nggak salah sekitar abad ke-7 atau abad ke-6 ya. Seorang imam namanya Imam Asy-Syatibi ya. Dia mengatakan bahwa kalau seseorang ya dia memiliki ketika dia tambah dewasa dia melupakan 5 watak anak-anak ya. Yang kalau sebenarnya 5 watak anak-anak ini dipakai oleh orang dewasa, maka dia akan menjadi orang yang luar biasa. Ya, dia akan menjalani kehidupan ini tuh sangat sangat mudah gitu, sangat indah. Bahkan di salah satu perkataan beliau Imam Asy-Syatibi mengatakan bahwa dia akan bisa menjadi wali-wali Allah ya. Bagaimana caranya? Ya. Nah, ada sebenarnya 5 watak nih yang kita lupakan ya. Kita kan orang dewasa nih sekarang kan udah merasa dewasa, merasa bisa mengambil keputusan sendiri, merasa bisa menjalani kehidupan sendiri, ya kan? Nah, tapi di satu sisi ternyata ada watak anak-anak kita yang kita lupakan, ya. Nah, ini saya mau share nih. Yang pertama adalah nah ini ya. Dan saya yakin kita semua mengalaminya ya, bahwa kita ini ketika orang dewasa, sudah beranjak dewasa itu kita khawatir sama rezeki kita. Ya. Bayang ya kalau misalnya kita ingat-ingat lagi dari kita kecil, kemudian kita sekolah SMP, SMA, ya kalau yang masih kuliah, kemudian setelah kuliah lulus, begitu mau lulus tuh yang kepikiran, wah nanti kerja apa ya, saya mau kerja di mana, saya nanti dapat gaji berapa, akhirnya kita khawatir sama rezeki kita. Ya. Padahal dulu waktu kita anak-anak kita nggak ada khawatir sama sekali, ya kan? Ini watak yang sebenarnya uh, tidak tepat ketika seorang dewasa, ya. Harusnya kan kita pahami bahwa Allah itu sudah menetapkan rezeki kita, ya. Jangan khawatir sama rezeki kita, justru kita harus khawatir sama ikhtiar yang kita lakukan. Ya. Jadi ini watak yang pertama, kita harus watak anak-anak itu tidak khawatir sama rezeki. Kemudian watak yang kedua nih, ya, yang dilupakan oleh orang dewasa adalah ketika sakit, orang dewasa nih, termasuk saya juga mungkin kadang-kadang begini juga, ya. Kalau kita sakit tuh kita sering banget mengeluh, ya. Mengeluh kita baru sakit kepala sedikit, astagfirullah, sakit banget ini kepala, ya kan. Baru sakit gigi, ya Allah sakit banget. Pokoknya kita selalu mengeluh dengan keadaan, ya, mengeluh atas sakit yang kita alami, ya. Beda dengan anak-anak ya. Kita jatuh aja sedikit nih, jatuh, dia lagi jalan jatuh, aduh pasti kita mengeluh. Mengeluh lah misalnya, ini siapa yang taruh yang pasang polisi tidur di sini ya kan. Ini kan nggak boleh polisi. Ini kita mengeluhkan keadaan, mengeluhkan dan seterusnya ya. Kalau kita lagi jatuh ya kan seperti itu. Beda sama anak-anak ya. Anak kecil tuh sakit aja ya. Sakit sedikit aja dia begitu kita bilang orang tuanya nih, saya anak-anak saya ada 4 ya. Salah satunya yang umur misalnya 6 tahun tuh Yusuf namanya ya. Kemudian dia biasa lari-lari jatuh, ya kan? Dia jatuh nih, kemudian kita bilang, kamu kenapa? Oh, dia nangis-nangis nih, sakit, sakit. Langsung kita bilang, mana yang sakit? Oh ini yang sakit. Oh nggak apa-apa kok, ini insya Allah nggak apa-apa. Ya kan?
Cuman kita bilang gitu aja nggak apa-apa, dia langsung, oh iya nggak apa-apa, langsung naik lagi, langsung lari lagi. Ya. Padahal tadi dia jatuh, dia kesakitan. Ya. Tapi dia udah selesai, itu tidak ada mengeluhkan dan seterusnya, tidak terlalu lama dengan rasa sakitnya. Kalau kita enggak, ya. Kalau kita coba, kalau misalnya kita nih orang dewasa lagi lari jatuh, kemudian ada yang kasih tahu, udah kamu nggak apa-apa, nggak apa-apa gimana, ini kan jatuh sakit ya kan, pasti gitu tuh. Ya. Ya, kemudian yang ketiga ya, ini nih yang tadi ya, kalau anak-anak tuh dia lagi sakit tuh santai aja, nggak terlalu banyak masalah dia. Ya. Kemudian kalau makan, anak-anak tuh sering bareng-bareng, ya. Sukanya bareng-bareng, sama-sama, ya, nggak mau sendiri-sendiri, ya. Beda sama orang dewasa, ya. Apalagi menjelang tanggal tua, ya nggak mau diajakin makan bareng. Bertanya dulu, nih yang bayarin siapa, ya kan? Gitu, ya. Jadi akhirnya mau ngajak makan bareng-bareng tuh, ya nanti dulu deh, nanti dulu, ya kan? Padahal sunnah ya, sunnah dari Nabi itu makan bareng-bareng, makan sambil ngobrol ya. Itu sunnah yang banyak kita lupakan ya. Akhirnya kita makan sendiri-sendiri ya, sembunyi-sembunyi ya, supaya nggak ketahuan teman dan seterusnya ya. Kemudian yang selanjutnya, nah ini juga nih ya, yang keempat ya. Kalau anak kecil ada masalah, itu tuh mau nangis ya nangis aja ya, nggak ditahan-tahan. Beda sama orang dewasa ya. Itu kan ego kita kan tinggi ya. Lagi ada masalah tuh mau nangis tuh, ya nggak mau kelihatan menangis di hadapan orang lain. Padahal sejatinya kita lagi ada masalah nih kan, tapi kita tidak mau mengeluarkan air mata kita, ya nggak mau kita ketika kita sholat kita mengeluh kita minta sama Allah kita nangis itu susah kita jadinya ya. Kenapa? Padahal ketika kita menangis sama Allah Subhanahu Wa Taala, masya Allah janji Allah itu sangat luar biasa ya. Ketika dua pasang mata yang dia menangis di tengah malam keluar itu masya Allah ya, dia akan mendapatkan naungan di sisi Allah di hari kemudian ya. Tapi ini jarang sekali kita lakukan, apalagi nih ya orang-orang yang sudah memiliki sesuatu ya, kayak misalnya business owner, dia sudah punya bisnis ya, merasa dia punya anak buah ya, ketika ada masalah dia mengandalkan dirinya sendiri ya, dia nggak mau mengeluh, dia nggak mau nangis, akhirnya dia ya seperti itu ya. Kadang-kadang kalau misalnya lama nggak nangis ya, akhirnya dia sudah lupa cara menangis, akhirnya kelamaan dadanya yang sakit ya, ada yang tertahan dari dalam dirinya. Ini sangat-sangat tidak disarankan. Makanya kalau anak kecil kan mau nangis ya nangis aja ya. Itu pun nangis sebentar, dia nangis tiba-tiba langsung ketawa lagi gitu ya, mudah sekali. Kalau kita nangis ya nangis terus. Jarang kita cepet kiri ya. Nah ini juga nih yang paling penting, ini yang kelima ya, ini yang paling penting. Itu kalau misalnya anak kecil itu berantem ya, anak kecil nih berantem sama temennya ya, berantem saat itu tapi habis itu udah ya main lagi sama temennya yang sama ya, kita beda ya, kita ada masalah sama teman kita nih kan, masalah bisnis atau masalah apa ya, dia ada utang nggak bayar dan seterusnya, ada masalah sama teman kita, kemudian ngomong sama dia itu akhirnya ditunda ya, mau ngobrol sama dia lama ya, bahkan kadang nih karena ada masalah ya, tadinya temen akhirnya nggak pernah berbicara mungkin selama berbulan-bulan bahkan sampai setahun. Yang lebih parah tidak diajak ngobrol ini adalah keluarga ya, saudaranya ya. Dan ini semuanya nih sebenarnya yang saya sampaikan teman-teman ya, Bapak Ibu, 5 hal tadi ini yang akan berpengaruh kepada nanti kepada diri kita ketika kita berbicara kepada orang lain, yang akan mempengaruhi cara kita berbicara kepada orang lain. Kenapa? Ada yang tertahan ya, kita ada masalah sama orang ini sama orang itu ya, akhirnya ketika kita menjalankan bisnis mau berbicara di depan orang lain ya, ada dia, kita lagi mau presentasi, ada orang ini yang kita punya masalah sama dia, akhirnya aduh kenapa ada orang ini, rusak mood kita ya, rusak cara kita mau berbicara sama orang lain ya, dan seterusnya ya. Ini 5 hal teman-teman ya Bapak Ibu sebagai mukaddimah perkataan Imam Asy-Syatibi, 5 watak anak-anak yang harusnya jangan ditinggalkan oleh orang dewasa ya. Itu tadi ya. Nah, sekarang masuk ke sesi perkenalan ya. Coach Ido tadi sudah menyampaikan mukaddimah, mau nanya-nanya karena ini temanya malam ini mengenal Wahyu Tasmin ya. Saya kaget juga pas nonton judulnya ya, mengenal Wahyu Tasmin. Waduh. Ya, jadi saya sambil baca-baca ininya ya, komennya ya teman-teman ya. Randy foto videografi, Abbas jual air minum galon, mesin air isi ulang, masya Allah. Edwin
jualan keripik menjes, buku Islami anak. Ngerti nggak keripik menjes apa, Bang Coach Wahyu? Keripik menjes nggak tahu saya. Tahu ya. Apa sih? Kayaknya Menjes. harus dicobain itu ya. keripik Nah, menjes. itu adanya cuma di Jawa itu. Itu apa memang namanya doang ya kayaknya ya? Mungkin kayak kerupuk biasa. Mungkin di sini ada Enggak, juga kali ya. menjes itu tempe, sejenis tempe dia. Oh, tempe. Oh, Nah, maksudnya mendoan kali ya? ya Keripik mendoan jazz. Keripik mendoan jazz. iya. Saya sendiri sih nggak tahu menjes itu ini sih kayaknya. Apa? Adanya di Malang aja sih itu. Jadi ini Oh, adanya di Malang teman doang. kita di Wah, Malang nih. oh, bagus banget itu ininya tuh bisa jadi apa namanya? Satu-satunya kerupuk oleh-oleh ya. Oh, ampas Ya. tahu, benar, ampas Oh, tahu ampas menjes. tahu. Dengan Menjes itu tempe, saya ampas juga salah. tahu. Masya Allah ya. Masya. Aku Elfon, mahasiswa yang butuh doa biar lancar skripsinya. Masya Amin. Allah. Mantap nih, mudah-mudahan lancar ya. Amin. Skripsi itu yang penting dikerjain aja ya. Jangan nggak dikerjain. Baik, kita masuk ke sesi perkenalan teman-teman semua ya. Perkenalkan ya, perkenalkan. Ini mana nih next-nya? Oh, ini dia. Ya, teman-teman, ini saya ya, biar lebih kenal dengan siapa saya. Saya Wahyu Tasmin ya, namanya Wahyu Tasmin. Kemudian saya aslinya dari Sulawesi Selatan ya, dari Makassar. Lahirnya di kampung ibu saya di Bulukumba. Bulukumba tuh sekitar 4 jam ya dari Makassar. Kalau teman-teman, Coach Ido, Bapak Ibu semua pernah tahu namanya kapal pinisi, ya, kapal layar pinisi yang besar itu. Nah itu tempat bikinnya tuh di Bulukumba ya, di kampung saya. Ya, jadi dia memang daerah pantai ya, pinggiran pantai Bulukumba itu. Kemudian dia ya itu yang dia sangat dikenal dengan pelaut-pelautnya ya, pelaut-pelautnya dengan pembuatan kapal pinisinya itu ya. Kemudian saya saat ini domisilinya di Makassar ya, di Kota Makassar, di kota saya besar ya. Jadi saya lahir di Bulukumba. Kemudian dari kecil itu orang tua sudah tinggal memang di Makassar. Kemudian alhamdulillah saat ini saya istri satu ya, dan tidak ada rencana untuk ditambah ya. Kemudian anak saya alhamdulillah 4, sedang menunggu yang kelima. Mudah-mudahan mohon didoakan ya, semoga bisa amin. Lancar ya. Ini sekarang lagi fase sensitif ya. Maksudnya sensitif itu karena di trimester awal ya. Di bulan-bulan pertama tuh kan agak berat ya, susah ya. Sensitif, semua penciuman sensitif segala macam ya. Kadang-kadang juga sensitif sama suami ya, nggak pengen deket-deket sama suaminya. Menyingkir dulu ya. Masya Allah. Kemudian saya sekolahnya dari SD sampai SMA di Makassar. Kuliah saya di STAN, ya, di Sekolah Tinggi Akuntansi Negara di Bintaro. Saat itu memang saya agak bingung ya, mau masuk kuliah tuh lanjut kemana, karena cita-cita saya dulu sebenarnya jadi angkatan laut ya, di tentara angkatan laut. Tapi saya lupa waktu SMA saya nggak pernah belajar berenang, akhirnya saya nggak bisa berenang. Akhirnya saya nggak lanjut, ya udah udah ikut ujian segala macam ya. Akhirnya semua alhamdulillah ada beberapa lulus ya, STAN lulus, IPDN sama kuliah SPMB ya di Unhas Universitas Hasanuddin. Kemudian saya mantap memilih STAN ya, Sekolah Tinggi Akuntansi Negara. Dan alhamdulillah ketika di sana di Bintaro, nah disinilah pertama kali saya belajar public speaking secara formal ya, formal dan benar-benar serius ya. Karena dulu saya awalnya public speaking itu kan dulu saya dari SMP ya, saya dari SMP itu sudah mulai pertama kali berbicara di depan umum ya, itu di masjid ya, di masjid. Jadi protokol ya, istilah orang di sini itu namanya protokol ya. Artinya kita yang menyampaikan pengumuman sebelum Ustadz ceramah di sholat tarawih ya. Sholat tarawih itu kan setiap Ramadan, setiap malam ya kan, sebelum kita sholat tarawih itu ceramah dulu biasanya ya. Sholat isya dulu, sholat isya, habis sholat isya, kemudian ceramah. Nah sebelum ceramah itu ada pengumuman dari panitia masjid. Nah itu saya waktu itu masih SMP, itu diajakin sama remaja masjidnya ya. Yuk mau nggak nih apa coba-coba berbicara ya. Sudah saya coba. Dan itu sangat luar biasa pengalaman yang sampai saat ini masih terus saya ingat ya.
Karena Masya Allah. saat itu benar-benar waktu itu kan bingung ya. Saya waktu itu sekitar tahun berapa ya? Tahun 2000 kayaknya, 2000-an. 2001 atau 2002. Waktu itu kan kita Google belum ada ya. Apa Ya. namanya, sumber daya cari ilmu itu sangat terbatas ya. Akhirnya saya waktu pertama kali belajar untuk menyampaikan pengumuman di depan masjid, itu buku saya itu buku khutbah Jumat setahun. Masya Allah. Buku khutbah Jumat. Jadi akhirnya saya pakai opening saya itu, mukaddimah saya itu mukaddimah khotib ya, mukaddimah khotib ya. Jadi ketika saya muncul tampil di hadapan jamaah, saya maju, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu, terus ya sampai baca ayat, terus sampai pembukaan saya itu sekitar 5 sampai 10 menit ya. Sampai para jamaah nih, ini orang yang ngasih pengumuman apa jadi penceramah nih kan? Oh, panjang banget ini ya mukaddimahnya ya, karena waktu itu kita benar-benar nggak tahu ya. Dan saya berbicara selama hampir setengah jam, itu badan saya kaku ya, dan baju saya itu basah semuanya ya. Karena pertama kali tampil di hadapan orang banyak ya. Itu sampai sekarang masih saya ingat, dan dari situlah awal mula saya tampil di depan umum ya. Akhirnya setelah itu ada acara saya diminta lagi ya, ngasih pengumuman, akhirnya jadi MC di beberapa acara ya. Akhirnya ada beberapa, bahkan acara formil ada kita mengundang para pejabat ya, mulai dari lurah, camat sampai wali kota saat itu ya, bisa menyampaikan, bisa jadi MC-nya ya. Nah dari situ awalnya saya sampai SMA akhirnya terbiasa jadi berbicara di depan umum, ya, berbicara di depan umum. Cuma waktu itu tidak pernah belajar secara formal, jadi cuma belajar otodidak. Nah akhirnya setelah saya kuliah di STAN ya, di Bintaro, alhamdulillah di sana saya kan masuk jadi panitia wisuda ya, panitia wisuda jadi MC ya, jadi MC wisuda. Kemudian waktu itu diajari oleh pakar public speaking dari Tantowi Yahya Public Speaking School ya. Diajari kita, kemudian akhirnya begitu saya audisi ya, audisi pertama nih, begitu audisi, wah langsung saya dicecar abis sama guru saya ya, guru saya saat ini namanya Pak Tubagus Wahyudi. Begitu saya dilihat, saya bicara kan, saya kan udah pede nih, saya udah biasa jadi MC segala macem. Begitu saya bicara, wah langsung dibilang, wah kamu nih parah banget nggak bisa jadi MC. Saya langsung, masa sih nggak bisa jadi MC? Saya udah terbiasa jadi MC. Terbiasanya akhirnya saya baru tahu di situ bahwa ternyata vokal tuh harus dilatih, ya. Bahwa ternyata intonasi tuh harus dilatih, bahwa ternyata emphasizing tuh ada, dan seterusnya. Akhirnya saya belajar waktu itu selama 3 bulan kita dilatih untuk jadi MC wisuda, bagaimana caranya melatih vokal dan seterusnya, yang nggak makan gorengan selama 3 bulan, nggak minum es ya, nggak makan, pokoknya sangat terbatas ya. Sampai yang saya kunyah saja waktu itu, yang paling sering saya kunyah tuh apa temannya, kunyit kencur ya, kencur itu, dan memang itu sangat efeknya luar biasa pada pembentukan vokal ya. Itu nanti mungkin agak teknis nanti di sana ya. Nah akhirnya saya ikut sekolahnya beliau ya, sekolahnya Pak Tubagus Wahyudi, namanya Kahfi BBC Motivator School ya, yang isinya tuh memang belajar, fokus belajar komunikasi ya. Meskipun namanya Motivator School, tapi dia saya ikut kan 6 semester ya. Selama 4 semester itu fokusnya komunikasi aja ya. Jadi kita belajar mulai di awal komunikasi secara umum, kemudian di semester 2-nya agak menjurus ya, ada announcer, gimana caranya jadi MC, gimana caranya jadi pembawa acara, presenter, dan seterusnya ya. Nah dari situlah akhirnya yang benar-benar saya dapat insight luar biasa untuk masuk ke dalam dunia karir saya ya. Saya pertama kali akhirnya dari situ lulus, saya dari, karena sekolah kedinasan, jadi kita sudah ditunggu di tugas kita ya, penempatan instansi saya waktu itu ke Kementerian Keuangan, tepatnya di Direktorat Jenderal Pajak. Nah disinilah saya memulai karir profesional ya, dan alhamdulillah berkat ini tadi ya, ilmu public speaking ya. Jadi waktu itu tadinya saya cuma apa namanya, magang ya, magang di salah satu kantor pajak. Nah dari situ luar biasa ya. Saya selama hampir berapa tahun ya di pajak ya, 2009 sampai 2016 itu, sekitar berapa tahun ya, hampir 7 tahun ya. Sebenarnya dari 2008 ya, 2008 2009 itu semenjak PNS-nya, 2009 PNS, kemudian 2016 kita resign ya, saya resign, kemudian mulai buka usaha saat itu ya. Dan inilah bekal public speaking itu luar biasanya, karena
ketika saya di pajak itu saya sudah terbiasa mengisi acara sosialisasi perpajakan, ya, sosialisasi, ya, jadi narasumber di beberapa instansi, di beberapa asosiasi, ya. Jadi begitu saya keluar itu ternyata justru peluang itu jauh lebih banyak, ya, jauh lebih banyak itu kenapa? Karena banyak orang yang sudah mengenal saya, ya, karena saya sudah biasa tampil di beberapa acara, jadi lebih mudah gitu, ya, dengan jadi public speaker. Kemudian saya punya usaha pertama saya itu ini ya, tunggu dulu. Usaha pertama saya itu saya punya usaha top AC Banjarmasin ya. Nah, usaha pertama saya dulu tuh jasa servis AC ya. Saya kumpulkan teman-teman yang jago servis AC, kemudian saya bikinkan brandnya namanya Top AC Banjarmasin, kemudian kita kumpulkan admin, jadi lebih profesional. Biasanya kan orang tuh servis AC kan ya dia langsung ditelepon, dia langsung datang, dia langsung servis ya. Kalau ini kita enggak ya. Orang telepon ke admin, kemudian nanti admin yang mengarahkan ke beberapa teknisi-teknisi. Waktu itu teknisi saya ada 6 orang ya. Kemudian tidak berjalan lancar ya. Usaha saya pertama tidak berjalan lancar. Saya juga ada yang namanya Hyunan Food. Hyunan Food itu jualan spaghetti ya, pasta. Karena saya suka pasta. Istri saya juga suka pasta. Saya jualan spaghetti, kemudian sosis bakar ya, pizza, ya pokoknya pasta-pasta gitulah ya. Sama juga tidak bertahan lama ya. Akhirnya saya 2017 saya coba apakah saya waktu itu saya bertanya apakah saya nggak cocok kali ya jadi pengusaha ya. Waktu itu kan masih mikirnya gitu-gitu kan karena terbiasa dengan gaji tetap setiap bulan ya kan. Akhirnya pas jadi pengusaha, lah kok jatuh banget ya kan. Dari yang waktu di apalagi kan kita dulu di Kementerian Keuangan ya yang alhamdulillah lumayan saat itu kan. Ya cuma karena tidak sesuai dengan hati nurani, kita resign, kita keluar. Kemudian akhirnya setelah usaha kurang juga mendapatkan hasil yang kita harapkan saat itu, kemudian karena waktu itu saya diajak sama yang dulu jadi wajib pajak saya, ngajakin, Pak Wahyu, udah jadi bantu di kantor saya aja jadi tax manager ya. Akhirnya saya jadi tax manager waktu itu di Govindo Group ya. Dan ini tidak bertahan lama karena ada kesepakatan apa namanya profesional yang tidak sejalan di sini ya di Govindo Group waktu itu 2017. Nah 2017 juga alhamdulillah saya diajak sama Ustadz Ahmad Zainuddin untuk ngurus pesantren Intan Ilmu ya karena saat itu tadi kan karena saya terbiasa jadi narasumber kemudian alhamdulillah di Banjarmasin waktu itu kita terbiasa juga jadi kalau ada kajian tuh nge-MC ya saya nge-MC-in setiap kajian ya ada ustadz dari luar kita undang kemudian saya nge-MC-in ya nah akhirnya diminta untuk bantu di pesantren Intan Ilmu di public relation-nya ya untuk kehumasannya ya keluar kemudian di tahun yang sama juga saya buka usaha namanya Make English Syariah itu kursus bahasa Inggris ya tapi ada syariahnya yang berbasis syariah. Jadi kelasnya itu dipisah antara laki-laki sama perempuan, ya. Yang ngajar juga sama, laki-laki diajarin sama laki-laki, perempuan diajar sama perempuan, ya. Dan itu sampai 2019. Ini banyak usaha-usaha saya yang di Banjarmasin itu sampainya cuma 2019, 2020 ya, karena akhirnya saya pindah ya. Saya pindah 2019, akhir menjelang 2020 saya pindah ke Makassar. Jadi beberapa usaha saya di Banjarmasin ditinggal termasuk kemudian Borneo Woodwork ya. Borneo Woodwork ini saya gabung sama teman-teman saya itu bikin rumah kayu portable ya. Rumah kayu portable yang siap untuk kita ekspor. Jadi waktu itu saya ikut sama KPMI ya, KPMI Export Learning Club sama Pak Nur ya, kemudian Pak Rahmat. Saya beberapa kali ikut di Trade Expo Indonesia, pameran yang ada di BSD ya, itu menyampaikan seperti itu. Namanya Borneo Woodwork dan alhamdulillah Borneo Woodwork itu juga pernah kita jadi finalis di ajang Dirham ya. Dirham itu kompetisi wirausaha yang diadakan oleh Bekraf. Sekarang namanya Kemenparekraf ya. Dulu tuh Bekraf namanya. Kemudian saat ini saya di Gania SR12 ya. Gania SR12 itu jualan saya di rumah. Ini kan yang tadi ada yang nanya kan. Nah, jualan apa tuh ya? Nah, ini jualan saya di rumah nih namanya SR12. Saya jualan herbal dan skincare. Alhamdulillah jadi yang pertama kali jadi distributor di Makassar ya. Alhamdulillah juga kita latih ada lebih dari 100 tim penjualan ya, 100 orang reseller kita di
wilayah Masya Allah. Sulawesi, Maluku sampai Papua. Dan ini semuanya teman-teman adalah dari skill public speaking yang kita punya. Ya, dengan adanya skill public speaking itulah tadi yang bisa mempengaruhi banyak orang, akhirnya bisa kita pakai untuk mengembangkan bisnis kita. Akhirnya ketika orang itu jago di public speaking, ya, expert di dalam public speaking, berbicara di depan orang lain, berbicara di hadapan banyak orang, komunikasi efektif dengan orang lain, maka apapun yang dia lakukan dia bisa jadi lebih baik. Ya, entah dia jadi karyawan, ya. Coba deh teman-teman bandingkan antara dua karyawan, satunya biasa aja, dia nggak bisa bicara di depan umum, apalagi sama kita ya, one on one. Satunya jago bicara, ya. Maka nih dari dua ini aja karyawan kita udah tahu nih pasti yang satu ini karirnya bakal lebih bagus, ya, dibanding yang satunya dengan kecakapannya dalam berbicara di depan umum. Ya. Kemudian next lagi ya, ini award yang pernah saya terima ya sebagai finalis entrepreneur muda di BI ya, di Kalimantan Selatan, diadakan oleh Bank Indonesia. Kemudian ini juga yang saya sebut tadi ya, finalis Dirham, Backcraft, dan BNI Syariah. Ini dua-duanya atas Borneo Woodwork ya, usaha yang kayu yang saya pernah jalankan di Banjarmasin. Alhamdulillah juga saya untuk memantapkan skill yang saya punya, akhirnya saya ikut program sertifikasi ya, sertifikasi public speaker yang diadakan oleh IPSA, Indonesian Professional Speakers Association ya, asosiasi pembicara publik Indonesia, dan di situ semua isinya orang-orang yang biasa bicara di hadapan umum ya. Alhamdulillah 2018 saya termasuk angkatan ke-19 dan di angkatan itu saya masuk the best graduate ya, certified public speaker ya. Alhamdulillah. Padahal saat itu Masya Allah, saya waktu itu tesnya di Surabaya ya, di Jawa Timur. Surabaya. Di Surabaya itu kalau teman-teman di Jawa Timur pernah sering nonton Jatim TV ya. Jatim TV itu salah satu reporternya namanya Helmi Kahaf ya. Itu satu angkatan saya tuh ya. Itu satu angkatan saya di public speaker, dan kita sama-sama lulusan dengan predikat Seroja ya. Cuma saya peringkat 1, kemudian peringkat 2 itu ada namanya Coach Daniel Chang juga dari Surabaya ya. Kayaknya beliau pendeta atau apa ya, saya kurang tahu. Daniel Chang. Kemudian Helmi Kahaf ini ya, yang reporter JTV ya, Jatim TV. Nah, kemudian dari situlah akhirnya saya cari lagi ya, apalagi yang bisa saya gali untuk sertifikasi ya. Kemudian saya ikut sertifikasi juga professional motivator, dan alhamdulillah juga dapat best graduate, termasuk di sertifikasi kompetensi wirausaha yang dilakukan oleh BNSP. Aktivitas sekarang saat ini ya, saya anggota dari IPSA, Indonesian Professional Speaker Association ya, forum pembicara publik yang isinya teman-teman kalau misalnya kenal namanya Pak Andri Wongso ya, Helmi Yahya ya, kemudian semua Ponijan Liao ya, semua pembicara publik ya yang umum semuanya di Indonesia itu jadi satu di asosiasi pembicara profesional di Indonesia. Kemudian saya trainer public speaking, ya, trainer entrepreneurship juga, khususnya di komunikasi, ya. Kemudian juga di AMRI, ya, AMRI itu Asosiasi Masyarakat Retail Indonesia, ya. Asosiasi Masyarakat Retail Indonesia, karena dulu saya pernah menjalankan bisnis swalayan, ya, toko swalayan, akhirnya ikut di AMRI, akhirnya diajakin jadi Dewan Mentor Nasional AMRI, khususnya pada pembuatan bukan pada saat pitching ya, pitching investasi atau pitching investasi ke investor. Kemudian juga anggota KPMI ya, di Banjarmasin saya dulu jadi sekjen. Kemudian KPMI Export Learning Club dan ketua alumni Business Investment Center di Ikanastan. Ikanastan itu Ikatan Keluarga Alumnistan ya, Alumnistan yang ada di Sulawesi Selatan dan Barat. Jadi meskipun sudah tidak berstatus PNS lagi ya, masih tetap sebagai alumni ya, alumni kampus STAN, dan diminta oleh teman-teman untuk ngurusi bagian bisnisnya ya. Baik, kemudian saya lanjutkan ya. Ini jadi saya ingin cerita teman-teman. Ini waktu saya dulu jadi karyawan ya di pajak. Kenapa kok bisa di saat yang bersamaan saya bisa menjabat beberapa jabatan ya, yaitu Direktur Borneo Woodwork ya, kemudian Direktur Make English Syariah, Direktur Ahlan Mart ya, kemudian Sekretaris KPMI Korwil Banjarmasin, ya, Dewan Pengawas Keuangan Koperasi Syariah Ar-Rahmah di Banjarmasin, kemudian juga dan lain-lain ya.
Nah, dan ini semua teman-teman itu modalnya cuma satu, apa itu? Jago bicara aja, ya. Jago bicara, teman-teman. Akhirnya dapetin semua ini. Karena terus terang di Borneo Woodwork itu saya tidak keluar modal uang ya, karena saya ada investor ya. Make English Syariah juga begitu ya, ada investor ya. Ahlan Mart juga begitu, ada investor ya. Jadi pure modal saya itu ya modal berbicara aja sebenarnya. Ya. Ibaratnya orang tuh, wah lu ini modal ngomong doang, ya kan? Ya tapi kita berbicara bukan sekedar berbicara, ya. Nanti akan saya sampaikan tuh ya. Akhirnya bagaimana ketika kita berbicara tuh kita nggak hanya sekedar ngomong, ya ngomong ini itu, tapi kita benar-benar ada tujuannya, ada sesuatu yang kita bawa gitu loh, ya. Jadi ini mungkin di awal ya, Coach Ido sama teman-teman, Bapak Ibu ya, yang ada yang mau langsung nanya juga silahkan di kolom chat ya. Ini sambil saya menyampaikan. Jadi semuanya ini di satu waktu pernah saya lakukan ya, Direktur Borneo Woodwork ya, kemudian Make English Syariah, Ahlan Mart, kemudian Sekretaris KPMI Korwil Banjarmasin, Dewan Pengawas Keuangan Koperasi Syariah Ar-Rahma Banjarmasin ya, yang ketuanya itu Pak Cipto, sekarang beliau ketua Aksindo ya, Asosiasi Koperasi Syariah Indonesia. Ya. Kemudian Mentor Nasional Amri dan lain-lainnya. Ya. Sekali lagi, karena inilah yang saya bilang tadi ya di awal bahwa public speaking itu akhirnya dia mengubah hidup saya. Ya. Kenapa mengubah hidup saya? Karena saya aslinya nih Coach Ido ya, kalau mau ditanya, saya aslinya ini orangnya kalau berdasarkan buku-buku yang saya baca, kemudian saya pernah konsultasi sama seorang psikolog, akhirnya dia memutuskan saya ini orangnya introvert katanya ya. Jadi aslinya saya ini introvert ya. Aslinya saya ini tidak nyaman dengan keramaian ya, tidak nyaman dengan orang lain, orang banyak ya. Tapi itu tadi ya, ternyata dengan justru kemampuan public speaking yang saya pelajari ya, akhirnya bisa membuat hidup saya itu berubah ya. Jadi kita akhirnya bisa berubah. Nah, dan disinilah saya memahami bahwa kenapa hadis dari Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam bicara baik atau diam. Bicara baik atau diam, sebenarnya kan diam tuh bagus ya, tapi lebih bagus tuh bicara yang baik ya, berbicara yang baik. Nah ini mungkin di awal Coach Ido ya, ini dokumentasi waktu saya jadi best graduate di IPSA ya, diberikan langsung waktu itu oleh Dr. Ponijan Leo. Ponijan Leo ini pemegang rekor Guinness Book of Record sebagai komunikator nomor 1 di Asia. Ya, teman-teman bisa cek tuh ya. Komunikator nomor 1 Asia itu namanya Dr. Ponijan Leo, orang Indonesia ya. Orang Indonesia, ngajar di Lemhanas, ngajar di berbagai lembaga instansi negara, luar biasa beliau. Kemudian di sampingnya itu mentor saya, Coach Robi, ya. Coach Robi juga sama ya, dia sudah malang melintang di nasional ya. Ini saya sama beberapa juga dari anggota IPSA ya. Ini ada yang kenal nggak nih? Ada yang kenal nggak? Kalau yang di sebelah kanan ya, benar ya kanan ya. Sebelah kanan itu yang agak besar orangnya, Doni De Kaiser. Kalau teman-teman biasa nonton channel Berita Satu ya, Berita Satu News ya, beliau di situ ya, news anchor-nya ya, news anchor di Berita Satu ya. Kalau yang ini ada yang kenal nggak nih? Nggak ada yang kenal ya? Belum. Orang-orang Jawa. Ya, nah sampaikan ya. Coach Ido, saya izin saya share materi sedikit ya. Silakan, Bang. Coach. Karena ini apa yang saya sampaikan tadi ya, bahwa bicara itu bukan sekedar bicara ya. Jadi yang membedakan public speaking itu dengan ngobrol biasa ya. Kan ada biasa tuh orang yang jago nih ketika dia ngobrol sama teman-teman tuh asik diajak ngobrol ya kan. Tapi begitu diminta berbicara di depan umum, waduh nggak bisa, malah garing ya, nggak enak didengar, ya udah turun aja dan seterusnya ya. Kenapa? Karena dia nggak paham ya, bicara sama ngomong tuh dua hal yang berbeda. Ngomong tuh yang nggak ada aturan, kita asal ngobrol aja gitu ya. Tapi kalau bicara nggak bisa ya. Bicara makanya di sini kita sebutkan bicara tuh bukan sekedar bicara ya. Kenapa? Ada tujuan yang ingin dicapai ya. Kalau Anda berbicara, misalnya Anda adalah seseorang yang tadi ya, Anda orang business owner atau Anda yang punya ide bisnis ya,
kemudian Anda ingin pitching, ya, Anda ingin cari investor, ya, maka bicara Anda nggak boleh asal bicara, ya. Bagaimana caranya? Ya diatur, ya, ada aturannya, ada struktur berbicara, ya, ada openingnya, ada body-nya, ada closing-nya, ya, dan terusnya. Jadi ada tujuan. Kita nggak bisa asal bicara. Makanya orang berbicara di depan umum, ya, itu tidak boleh asal. Ada tujuannya, Anda berbicara ini dalam rangka apa. Sehingga jelas, ya. Jangan sampai kayak beberapa orang yang tidak paham public speaking, ketika dia berbicara di depan umum, berbicaranya sudah lama, ya kan, udah gitu membosankan, ya. Kemudian kita nggak tahu dia ini sebenarnya bicara apa sih, ya. Kenapa? Karena nggak jelas, ya, dia nggak tahu tujuan dia bicara tuh apa. Ya. Seperti itu. Makanya hati-hati teman-teman, ya, yang ingin berbicara, termasuk tadi ada mahasiswa, ya kan, nanti mau ujian, ya kan, seminar proposal misalnya, ya kan, seminar skripsi dan seterusnya, ya, ketika Anda berbicara di depan umum, berbicara apalagi berbicara untuk dinilai. Nah, ini kan beda nih, ya. Beda kalau kita berbicara sekedar menyampaikan apa yang kita ketahui, kemudian berbicara karena kita mau dinilai, itu beda banget, ya. Makanya saya juga waktu dinilai pada saat sertifikasi pembicara publik itu luar biasa, jauh beda banget ininya, apa, auranya itu beda banget, ya. Karena kita berbicara untuk dinilai sama banyak orang, ya. Dinilai oleh dewan juri, ya. Juri nanti akan mengasih tahu kita nih bicaranya bagus apa enggak, ya. Jadi bicara jangan asal bicara. Bicara tuh ada tujuan yang ingin kita capai, ya. Kemudian kita lanjut. Nah, ini yang saya mau cerita nih, teman-teman, ya, sesuai dengan pengalaman pribadi saya, ya. Karena tema kita malam hari ini mengenal Wahyu Tasmin, ya, ini silahkan mengenali Wahyu Tasmin, ya. Ya. Dan ini yang saya bilang tadi, ya, public speaking itu mengubah hidup saya khususnya di 3 hal ini. Ya, khususnya di 3 hal ini. Apa itu? Yang pertama, karir, ya. Alhamdulillah teman-teman, kalau saya bilang dengan kita menguasai public speaking, ini adalah sebuah shortcut karir kita untuk menanjak lebih cepat. Ya. Jadi kalau teman-teman punya ilmu public speaking, semua ilmu yang teman-teman miliki yang lain itu cepat banget dikenali oleh banyak orang. Anda misalnya orang yang jago financial, ya, kayak Coach Ido misalnya, orang finance. Tapi Anda nggak bisa menyampaikan ke orang lain. Ini kan orang jadinya nggak tahu bahwa Anda adalah orang yang expert di bidangnya. Ya. Kenapa? Karena Anda tidak biasa menyampaikannya. Makanya saya bilang karir nih, ya. Saya dulu waktu magang, ya, di KPP Pratama Tanah Abang 2 waktu itu, ya. Anak magang ngapain sih bisa di kantor, ya? Paling kan cuman ngapain Coach Ido, ya? Fotokopi, ya. Paling fotokopi, ya. Paling cuma fotokopi, ya, foto terus Iya. bikin kopi. Ya. Paling cuma itu doang kan, ya. Nah, tapi kalau kita punya keahlian dalam public speaking, keahlian berbicara di hadapan umum, ini harus dari sejak awal tuh sudah bisa kita kondisikan, ya. Jadi orang yang biasa kalau magang tuh kan nongkrongnya sama anak-anak magang juga. Kalau saya enggak, saya sudah mulai berbicara sama para karyawan-karyawan, ya, para PNS-PNS, di situ saya ngobrol sama mereka, ya. Kemudian saya nanya-nanya, akhirnya begitu ditanya, "Yuk kamu bisa jadi MC nggak?" Ah, gitu kan. Nah, ini kan peluang nih, ya. Jadi orang tuh sebuah peluang tuh jangan sampai kita lewatkan begitu saja. Ya. Ketika ada peluang seperti ini saya membaca ini peluang banget ini. Bahkan saya waktu itu merasa ini yang sebenarnya sudah saya tunggu-tunggu. Ya. Karena orang ketika sudah mulai dikenal sama banyak orang, ya, apalagi di sebuah pekerjaan, ya, itu kita akan lebih mudah naiknya. Ya, saat itu saya diminta jadi MC acara koperasi pegawai, ya, koperasi pegawai waktu itu. Kemudian saya diminta jadi MC, ini saya manfaatkan baik-baik, ya. Akhirnya saya begitu tampil all out, ya. Di awal-awal saya pakai ada trik sulap yang saya sampaikan, ya, ada trik sulap dulu, ya, untuk menarik perhatian semua peserta. Kemudian mereka semuanya, wah, apa nih, gimana caranya tuh, kok bisa seperti ini, ya kan. Akhirnya semuanya kenal, ya. Akhirnya sejak acara itu hampir setiap acara di kantor saat itu saya jadi MC-nya. Ya, meskipun waktu itu cuma jadi anak magang. Ya. Tapi dari situlah akhirnya dari CS sampai kepala kantor tuh kenal sama saya. Ya. Karena itu tadi, ya, karena memudahkan karir kita. Ya. Waktu saya penempatan pertama kali di Kalimantan Selatan, saya penempatan pertama kali itu di Tanjung Tabalong. Itu 5 jam dari Banjarmasin.
ya kalau lancar. Kalau Masuk. lancar 5 jam. Nah, waktu pertama kali penempatan ke sana ya kan bingung ke sana tuh naik apa ya, mendarat di mana dan seterusnya ya. Nah, tapi karena tadi kita jago public speaking, biasa tampil, akhirnya ya sudah datang dari beberapa orang kantor Tanah Abang langsung ya. Yuk kamu penempatan Tanjung ya kan? Waduh, iya Pak, gimana ya Pak ya? Waduh, saya nggak tahu di sana. Udah sini saya telepon, ini saya teman saya di sana ya. Akhirnya telepon, ternyata yang ditelepon adalah salah satu pejabat di kantor yang di sana, yang di Tanjung ya. Bayangin anak magang yang lain tuh ke sana cari pesawat sendiri ya kan, kemudian nyampe sana turun di Banjarmasin naik orang sana bilangnya taksi ya, tapi itu L300 ya, mobil angkutan umum maksudnya ya. Naik L300 ya selama 5 jam. Saya enggak Coach Ido ya. Begitu Masuk. saya ke sana, saya dijemput pakai mobil dinas kepala kantor. Masya. Nah ini tadi yang saya bilang, kenapa? Karena kita mudah dikenal, ya kan? Biasa tampil, oh itu ya si coach, si Wahyu ya gitu kan. Akhirnya orang Tanah Abang pun ketika telepon, ini ada anggota saya ke sana ya, ke Tanjung ya. Ini kalau kamu ada acara-acara, sosialisasi segala macam, pakai aja dia ya. Dia pokoknya biasa tampil kok, jago ngomong, udah ya. Akhirnya begitu kita penempatan pun di sana, kantor juga seperti itu ya. Oh ini nih si Wahyu nih yang biasa tampil, ya sudah ya, kerjaan-kerjaan jadi narasumber, sosialisasi, ya, ada undangan di luar, akhirnya kita yang jadi tampil. Nah, ini memudahkan jadinya ya teman-teman ya. Sekali lagi untuk karir Anda yang sekarang jadi karyawan, Anda yang sekarang jadi business owner ya, punya usaha ya, Anda punya usaha, Anda harus paham nih public speaking, Anda harus jago berbicara ya untuk menjual apa yang Anda miliki, menjual bisnis Anda ya. Jadi bukan hanya sekedar karir dalam seorang karyawan ya, tapi juga sebagai bisnismen ya. Saat itu yang saya sampaikan tadi bahwa semua bisnis yang saya buka waktu itu di awal di Banjarmasin itu menggunakan modal orang lain. Kenapa ya? Karena tadi ya, karena kita punya bisa berbicara, bisa menyampaikan ide kita ya. Gagasan kita apa ya. Jangan sampai kita bilang, "Wah, saya mau buka bisnis ini deh." Tapi kita nggak tahu cara menyampaikan gagasannya bagaimana ya. Kita nggak paham, kita cuma sekedar wah kayaknya bagus nih kalau saya buka keripik menjes ya misalnya kayak tadi kan, wah kayaknya bagus nih kalau saya buka jasa servis AC ya, cuma sekedar begitu ya, tapi wah tapi saya nggak punya modal, gimana caranya ya. Nah, kan dalam syariah kita kan sudah diberikan wadahnya ya kan, ada syirkah, ada mudharabah dan seterusnya ya. Tapi kalau kita nggak bisa menyampaikan ide kita, ya bagaimana caranya saya bikin presentasi bisnis nih, ya bagaimana caranya saya pitching di hadapan investor nih, ya kan, waduh saya berbicara aja agak belibet dan seterusnya, ya. Dengan kita berbicara lancar, maka akan lebih memudahkan karir kita, ya. Kemudian yang kedua, lingkungan, teman-teman, ya Bapak Ibu, ya. Dan ini yang saya alami betul-betul, ya. Khususnya pada diri kita. Jadi public speaking ini bukan hanya sekedar ilmu supaya kita berbicara di depan umum, enggak. Justru ini juga ilmu supaya bagaimana cara kita berbicara kepada keluarga kita, ya, berbicara kepada anak-anak kita, ya. Berapa banyak orang tua itu ngomong sama anaknya, khususnya bapak-bapak nih, ya, para bapak, ya, para ayah, berbicara sama anak itu mungkin cuma dua kondisi aja, ya. Kalau enggak anaknya dimarahin, disuruh, udah dua itu aja, ya. Ini sangat disayangkan, ya. Padahal anak-anak kan membutuhkan orang tua, ya, membutuhkan nasihat orang tua, membutuhkan bercanda dengan orang tua, ya. Kadang-kadang ada orang tua ya, bapak-bapak khususnya nih ya. Saya juga bapak ini untuk diri saya sendiri ya, sebelum kepada teman-teman. Banyak bapak-bapak gitu tuh ya, mau bercanda sama anaknya tuh segan, ya. Ngerasa aduh, masa saya nggak bisa lah bercanda sama apa sih ini anak. Udah jangan ganggu ya kan gitu ya. Padahal kalau misalnya kita pahami ya, anak-anak itu kan sedang membutuhkan ya, benar-benar membutuhkan orang tuanya untuk mengarahkan cara dia berkomunikasi. Ya. Dan hati-hati ya, kadang-kadang kan ada yang terjebak dalam stigma bahwa oh kalau bapak saya pendiam, ibu saya pendiam, maka saya akhirnya anaknya juga ikut-ikutan pendiam. Ya. Padahal kalau pendiam kemudian kita bawa ke ranah tadi ya, ke ranah karir ya, dia jadi karyawan ya. Coba lihat orang yang jadi karyawan kemudian dia orangnya pendiam. Bagaimana karirnya ya? Apakah karirnya secemerlang kalau dia jago berbicara? Ya pasti kita tahu dia pasti orangnya cuma di karirnya itu aja. Ya. Saya beberapa kali menemukan orang yang cerita dan juga saya menemukan orangnya langsung. Orang yang ketika dia SD, SMP, SMA ranking 1 umum terus. Ya.
Tapi karena dia tidak punya kemampuan berbicara di depan umum, menyampaikan idenya, gagasannya, akhirnya sekarang jadi karyawan biasa. Ya. Karyawan biasa aja. Kenapa? Karena masih terkungkum dengan bahwa saya ini karyawan biasa, saya ini cuma jago di ini, saya nggak jago berbicara dan seterusnya. Ya. Jadi itu adalah lingkungan ya. Lingkungan juga bagi keluarga ya. Alhamdulillah berkat kita jago berbicara, public speaking, akhirnya kita juga akan disegani oleh keluarga kita sendiri. Ya. Khususnya orang tua ya. Saya waktu orang tua saya memutuskan untuk resign dari PNS itu kan berat ya, khususnya orang tua untuk menerimanya. Nah, kalau kita tidak bisa menguasai cara berkomunikasi tadi ya, maka kita akan menimbulkan konflik yang jauh lebih besar. Ya, dalam public speaking itu kalau di saya yang saya ajarkan di kelas saya nanti ya, ada yang disebut dengan ilmu gradasi. Ya. Gradasi itu bagaimana kita nggak langsung ngomong ya. Ada beberapa hal ya pembukaan-pembukaan yang bisa kita sampaikan sehingga orang lain itu siap mendengarkan kita. Ya. Ini sama juga nih nanti bisa dipakai untuk bisnis ketika Anda ingin pitching sama investor. Ya. Nggak bisa langsung halo Pak Investor ya, saya mau punya bisnis ini nih, saya butuh uang sekian. Ya nggak bisa. Gimana caranya investor itu bisa langsung ya. Makanya Mas Tatas kemarin tadi ya nge-WA saya, Mas Wahyu ini dong coba ini sharing judul workshop ya, judul workshop atau judul seminar ya. Saya bilang bagaimana cara membuat bagaimana cara membuat presentasi bisnis yang bikin investor berbaris ya. Artinya investor tuh malah yang berebut ya, mau investasi di bisnis kita ya. Oh, kok bisa nggak seperti ini? Bisa ya, caranya dengan kemampuan public speaking ini ya. Makanya yang tadi saya bilang ada yang kita sebut gradasi. Gradasi itu masa sebelum kita berbicara, sehingga ketika kita berbicara kita akan didengarkan satu, kita akan dipercaya oleh orang lain ya. Bukan sekedar, kan banyak tuh ya orang investor tuh baru melihat kita aja udah aduh nggak yakin, aduh gini dan seterusnya ya. Jadi itulah di lingkungan. Yang ketiga, nah ini yang paling luar biasa bagi hidup saya ini ya. Dengan kemampuan public speaking itu membuat Anda teman-teman hampir ya, saya bilang hampir ya karena saya juga pernah gagal ya. Hampir menang di semua negosiasi yang teman-teman nanti akan hadapi ya. Teman-teman mau nego masalah sharing profit sama investor ya. Teman-teman mau nego misalnya teman-teman yang sering saya alami ketika saya buka beberapa cabang bimbel ya, lembaga bimbingan belajar. Ketika saya mau sewa ruko kan, itu tuh saya pasti nego tuh ya. Pasti kan kita nego mau sewa ruko ya, pembayarannya bagaimana ya. Kadang-kadang ada yang ruko maunya minimal 3 tahun ya, minimal 2 tahun ya. Nah, saya waktu itu saya nego bagaimana caranya saya bisa dapat cuma 1 tahun ya. Kan biasa gitu tuh ya. Akhirnya saya beberapa kali pemilik ruko tuh ada yang dia bilang, wah saya pokoknya 3 tahun bayar di depan ya. Begitu kita nego, akhirnya bisa sampai bayarnya bisa 1 tahun, itu pun bayarnya cicil ya sampai 6 bulan ya. Bahkan ada yang sampai 1 tahun ya. Gimana tuh ya, kita negosiasi ya. Jadi teman-teman sebagai seorang business owner, kalau teman-teman paham ilmu public speaking, teman-teman akan menjadi orang yang lebih fleksibel. Oh seperti ini, ya udah bisa dinego nggak? Ini caranya bisa dinego nggak? Nah, cara negonya gimana? Nah itu tuh nanti kita pelajari di kelasnya ya, cara nego-nego dan seterusnya ya. Baik Coach Ido ya, mungkin di awal itu dulu ya. Ambil mungkin ada yang Baik. mau ngobrol-ngobrol, mau nanya-nanya ya. Sangat menarik. Ini ya. Ya. Oke. Oh, ternyata bawahnya juga pernah jadi PNS ya, insyaallah. Iya nih Coach Ido. Dan itu PNS dulu. memang sepakat sekali kayaknya kalau mengundurkan diri berat juga ya untuk keluarga ini. Bagi kita sebenarnya nggak mungkin bagi kita ya. Iya. Saya sendiri tidak terlalu berat. Yang berat itu adalah orang-orang di sekitar kita. Betul. Khususnya orang tua tuh Coach Ido. Masya Allah. Alhamdulillah Allah mudahkan ya. Salah satu wasilahnya bisa public speaking ya. Alhamdulillah. Iya. Jadi bagaimana cara berbicara. Jadi beda tuh cara saya komunikasi sama bapak, kemudian sama ibu. Beda. Makanya public speaking itu kan ketika kita berbicara, kita harus mengenal audiens kita siapa ya. Lawan bicara kita siapa.
sehingga kita bisa memilih kata-kata yang kita pakai. Masya Ya. Allah. Saya ketika berbicara sama Bapak, ya karena laki-laki, ya pendekatannya bukan pakai pendekatan perasaan, pendekatannya pakai pendekatan logika. Karena Ya, kan laki-laki itu selalu main logika, ya akal aja terus yang dipakai, ya kan? Makanya kata-katanya pun disesuaikan, ya kata-katanya itu bisa seperti coba pikirkan, ya coba pikirkan, kepikir nggak, ya kan? Gimana ya, kalau misalnya kita begini dan seterusnya, ya. Nah, sama perempuan ya beda lagi, ya. Karena perempuan biasanya dia ngomong tuh pakai perasaan, ya kan? ya, Maka kita pakainya kata-kata yang bisa masuk ke perasaan, ya. Makanya sama ibu saya itu waktu itu ngomongnya bukan pakai logika dan seterusnya, tapi perasaan, ya. Bilang, "Mah, ini saya kayaknya perasaan saya sudah nggak nyaman di sini," ya, gitu kan? ya, Menurut mama gimana nih, ya kan? Akhirnya masuk tuh sama orang tua, ya seperti itu. Jadi makanya public speaking yang tadi saya bilang itu kita kenali dulu audiens kita siapa, ya. Kita paham audiens kita siapa, akhirnya kita tahu kata-kata yang kita gunakan bagaimana, ya. Dia mirip sih sebenarnya dengan cara kita mau jualan, ya. Kalau kita jualan kan yang saya pelajari itu sama kemarin sama coach Yoso juga, ya ya, Yoso Lukito, ya. Bagaimana cara kita bisa iklan kita efektif, itu kita kenali dulu siapa market kita, ya. Sama nih ketika kita berbicara juga begitu, ya. Supaya kita dimengerti oleh orang lain dalam berbicara, maka kita kenali dulu nih yang kita hadapi siapa, ya. ya, Mereka mereka ini siapa? Mereka itu dalam kondisi profilnya bagaimana, ya? Apakah secara pendidikannya bagaimana, ya? Apakah mereka semuanya kuliah atau enggak, ya? Sehingga bahasa yang kita gunakan tuh menyesuaikan dengan mereka. Karena banyak orang yang enggak memikirkan hal ini, akhirnya ketika berbicara kok nggak dipahami sama audiens, ya, kok banyak yang tidak mendengarkan. Kenapa? Karena bahasa yang digunakan nggak cocok sama mereka, ya. hmm, Ada dosen, ya kan, dosen misalnya kan dia biasa berbicara di hadapan mahasiswa, kemudian dia berbicara di hadapan anak-anak SD dengan menggunakan gaya yang sama dengan mahasiswa, ya ya. anak SD mana paham, ya. Bisa jadi justru satu kelas malah ribut, ya, seperti itu. Makanya kita kenali dulu audiens kita siapa, ya. Begitu ya, Coach Ido, ya. Oh, Siap. Masya Allah, ini ada Kurnia SG di Malang, usaha apa nih? Oh, di Bebek. Malang, usaha bebek ayam goreng online. Wah, Masya Allah. Wah, apa nih? Siap kirim Makassar, Insya Allah. Wah, ini saya tunggu berarti nih. Hahaha. Keripik mences itu tadi. Masya Allah, Mas Siap. Edwin, ya. Edwin Abu Aufa, Masya Allah. Oh, ini yang tadi ya, keripik menjes tadi ya. Betul, betul. Oke. Supaya nanti kita tahu ya keripik menjes itu seperti apa, Baik, Pak. Masya Allah. Jadi pertanyaan saya nih Silakan. ke Coach Wahyu nih, kalau berarti kan saya tadi sampaikan Coach Wahyu itu tadi kan belajar pertama kali public speaking itu secara formal itu di STAN ya, Ya, di Masya Allah. pada saat saya kuliah maksudnya, ya. Betul, pada saat kuliah. Oh, di STAN apa bukan? Bukan di STAN, Oh, di bukan di STAN. namanya Kahfi Public Speaking School. Hmm. Jadi saya kuliah 2 waktu itu. Kuliah di STAN Oh, sama kuliah khusus public speaking, Coach Ido. Masya Allah. Itu motivasinya apa tuh? Kok sampai ngambil kuliahnya public speaking? Karena tadi itu, karena di awal saya tadinya cuma jadi MC wisuda, ya. Saya ikut Mm-mm. audisi, kemudian MC wisuda. Ternyata yang ngajarin ini dia punya sekolah di Bintaro, sekolah khusus public Oh. speaking, ya. Kemudian dia minta, akhirnya kita gabung tuh semua anak-anak STAN yang punya minat di public speaking. Kita Mm-mm. gabung semuanya sekitar 20 sampai 30 orang. Akhirnya kita bikin kelas khusus. Kelas Mm. khusus. Dan uniknya saat itu kelasnya kita tuh di masjid, Coach Ido, ya. Di Wah, masjid. Masya Jadi Allah. memang belajarnya tuh di masjid. Ada ruangan khusus di Masjid Al-Karim di Bintaro. Itu diajarkan sama dia. Memang Pak Tubagus waktu itu dia misinya adalah mau ngajari anak-anak remaja tuh jago berbicara di depan umum. Karena dia keresahannya saat itu melihat ketika di masjid-masjid itu yang sering tampil selalu orang tua. Wah, Masya Allah. Nah, jadi dia ingin ngajarin seperti itu. Akhirnya saya waktu itu saya sesuaikan jadwalnya dan alhamdulillah dia kuliahnya malam. Jadi saya cocok. Karena kan saya kuliah STAN tuh pagi sampai sore, malamnya itu ikut kuliah di sana. Karena kampusnya juga nggak jauh, deket di Bintaro. Masya Allah. Berarti bermula dari passion ya? Passion. Ya, betul. Memang berminatnya di public speaking. Ya, Alhamdulillah. betul. Masya Allah. Alhamdulillah. Ini ada pertanyaan nih dari Ya, Pak Abbas Bahrul.
Bagaimana tips dan trik berbicara untuk menjelaskan ke calon investor supaya bisa cepat closing dari proposal yang kita ajukan? Wah, ini kalau dijelaskan kita satu kelas nih, Masya Allah, cepat closing. karena banyak dibongkar ya. Betul. Jadi, tapi kalau cuma berbicara tips and triknya, yang tadi saya sampaikan, yang pertama siapa namanya, Pak Abbas ya. Ya, Abbas Bahrul. Pak Abbas harus kenali dulu siapa calon investor Anda. Ya. Pelajari dulu tentang calon investor Anda itu siapa, kemudian dia Abbas Bahrul ya, Pak Abbas Ya, Bahrul ya. Pelajari dulu tentang siapa calon investor kita. Ya. Semuanya dipelajari. Ya. Semuanya dari dia bisnis, ya kan, kemudian dia sering investasi, sudah pernah investasi atau belum, ya kan. Kemudian dia ready, kalau bisa kita tahu dia ready dananya berapa, ya kan. Sehingga kita bisa langsung closing. Ya, karena kan itu tujuannya supaya cepat closing, ya kan. ya. Jadi jangan sampai kita nggak tahu ini investor, dia cuma siap dana 50 juta. Kita bikin presentasi bisnis 500 juta, ya kan? Ya pasti nggak nyambung, ya kan? Nggak nyambung. Makanya tadi kita harus benar-benar perkuat mengenal siapa calon investor kita. Ya itu tips and triknya. Jadi jangan sampai kita ketemu orang kemudian langsung bilang saya mau ada ini nih buka kerja sama bisnis, tertarik nggak? Ya jangan dong. Itu orang pasti 100% jawab enggak. Nggak Ya, tertarik. ya, Ya. ya. Makanya ada gradasinya dulu. Ya, ada Betul. gradasinya dulu. Bagaimana caranya? Dekati dulu mereka. Ya, kenali dia siapa, ajak kenalan dulu, ngobrol dulu, jadi teman dekat dulu, ya. Jadi lebih mudah tuh kita cari investasi tuh dari sekitaran kita dulu, ya. Dari keluarga, ya, dari orang tua mungkin ya, kalau misalnya orang tua punya banyak harta, mudah-mudahan gitu kan. Kemudian dari keluarga juga bukan hanya keluarga kita ya, keluarga istri kita mungkin ya kan. Kemudian dari teman-teman dekat kita dulu ya, itu dulu Ya, tuh ya yang paling utama ya. Dan itu yang lebih memudahkan kita sebenarnya ya. Kalau misalnya keluarga kita ataupun teman-teman kita yang mereka punya dana kemudian mereka tidak mau invest dengan kita, berarti ini ada yang salah dengan kita ya. ya. Paham ya? Kalau misalnya ada keluarga dekat kita kemudian dia sebenarnya punya ketersediaan dana tapi dia tidak mau investasi sama kita, Ya. ya kan? Nah, itu bisa jadi kita kurang dekat sama keluarga kita itu, ya. Kurang terbuka sama dia, ya. Kurang komunikasi dengan dia dan seterusnya, ya. Jadi itu tips yang pertama, kenali dulu siapa calon investornya, ya. Kemudian tips yang kedua, buat presentasi bisnis yang enggak ribet, ya. Berapa banyak orang tuh bikin presentasi bisnis tuh ribet banget. Orang sampai nontonnya tuh aduh ini apa, ya kan? Sampai ada hitungan-hitungannya juga masih ribet banget ya kan. Presentasi bisnis tuh pitching tuh kalau bisa bahkan mungkin 1 menit tuh orang sudah paham ini maunya apa ya. Ya. Ini bisnisnya kemana nih ya. Kan kita tahu ya di luar negeri tuh ada acara namanya Shark Tank ya. Shark Tank itu orang presentasi bisnis cuma 1 menit. 1 menit presentasi bisnis, orang jadi mau apa tidak ya. Nah ini kita harus pahami juga nih ya. Jadi jangan sampai kita bikin sistem kita, cara berbicara kita ribet ya. Jauh. Jadi pertama tadi ya kenali dulu siapa calon investor kita. Kedua, buat sepraktis mungkin, semudah mungkin dipahami oleh investor ya. Karena bisa jadi juga investor kita orang yang misalnya pendidikannya tidak tinggi ya. Pendidikannya tidak tinggi tapi dia pengalaman. Ya kan, pengalaman, jadi dia punya dana dan seterusnya. Ya. Kemudian yang ketiga ya, untuk supaya kita bagaimana berbicara menjelaskan ke investor itu dengan mudah langsung closing adalah cari waktu yang sangat waktu yang pas ya, bukan waktu yang sangat ini, waktu yang pas ya. Jangan langsung berbicara ya. Makanya tadi kan kenali siapa calon investor kita, liatin, oh ternyata dia di waktu ini tuh dia nggak cocok nih ya, lagi ada masalah mungkin ya, pagi dia kayaknya moodnya nggak bagus ya kan, sore mungkin oh malam nih pada saat ngopi bareng-bareng nih. Nah karena presentasi bisnis itu Bapak Ibu, presentasi bisnis itu nggak harus kita tampil kemudian kita bawa slide ya, nggak harus ya. Presentasi bisnis itu bisa juga pada saat kita ngopi ya, presentasi bisnis itu bisa juga pada saat kita ngobrol ya. Saya ketika menjalankan bisnis yang saya sekarang lakukan ya, bisnis rumahan ini ya, jualan di rumah,
kemudian saya tawarkan ke banyak orang ya, sampai ratusan orang ya, itu tidak ada yang pakai slide dan seterusnya, nggak ada ya. Kita hanya sekedar ada yang ngobrol biasa, ada yang saya ketemukan orangnya ya. Dan Ya. paling utama di presentasi bisnis itu adalah kita harus yakin dulu sama ide kita ya. Ketika kita berbicara, kita yakin bahwa ini tuh bisa dijalankan. Ini tuh benar-benar sesuatu yang akan mudah kita jalankan gitu ya. Bukan hanya sekedar kayaknya ini bagus nih Pak ya. Itu kan kita aja Aku. bilang kayaknya nggak yakin, apalagi orang lain ya kan. Iya. Kayaknya ini bagus nih ya kan. Hmm. Tunggu dulu ya kan. Ini duit nih bro ya. Ini duit nih akhi ya. Jangan sampai bikin investor kita lari ya. Itu mungkin ya Coach Ido ya. Baik. Ini ada, oh ya Coach, ini kan kita ada satu voucher yang sama kelas ya, senilai 250.000 nih. Ya. Kira-kira ngasihinnya gimana nih caranya nih? Kalau Coach Wahyu, saya ngikut Coach Wahyu aja nih. Kita punya satu voucher buat peserta hari ini senilai 250.000 untuk bisa ikut di kelas kita yang berbayar tuh. Kalau memang harga 250 berarti gratis, kalau di atas itu berarti ada diskon 50.000 gitu ya. Oh begitu. Ya ada Boleh. voucher nih. Satu Cuma orang satu aja. ya vouchernya ya. Satu aja nih. Nggak tahu Kalau cuma penitia ini satu, mana nih? Satu apa berapa nih vouchernya nih? kalau satu berarti mungkin nanti di akhir ya. Di akhir kita Baik, kasihnya ya. baik. Di akhir mungkin Oke, nanti Coach. ada saya ajukan pertanyaan, nanti siapa yang bisa jawab ya. Oke. Ini pertanyaan selanjutnya ya, Coach. Saya bacakan nih. Ya. Dari Mas Adit nih. Bismillah. Assalamualaikum Mas Wahyu. Saya Adit dari Malang. Mau Nah, tanya, apakah ada step-step atau tahapan untuk melakukan pitching? wow, Jadi Masya Allah. sudah jelaskan belum tadi? Belum ya? Belum ya, tadi kan cuma Belum. tips Baik. triknya. Oke. Mana ya? Tadi saya, apa Step-stepnya. tadi? Step-stepnya ya? Ya, Oh, Masya Allah. Mana sih pertanyaannya? Saya nggak baca. Embun tapi Mas Oh, Adit Embun ya? namanya. Oh, Akunnya ini ya. Embun. Oh ya, siap-siap. Ya. Oke, Adit dari Ini Malang Mas. ya. Namanya Embun tapi Adit. Iya, akunnya Embun ini. Apakah ada step-step tahapan untuk melakukan pitching? Ya, tentu ada ya. Dan saya yakin semuanya kita tahu ya. Dia sebenarnya sama dengan kita juga melakukan presentasi ya. Presentasi itu ya pasti yang paling dalam istilah public speaking itu paling penting kita harus P3K. P3K itu P-nya persiapan, 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 ya. Persiapan, persiapan, persiapan. K-nya kembali lagi ke persiapan. Jadi benar-benar persiapan yaitu memegang hampir 80% lah keberhasilan kita ketika kita ingin berbicara di hadapan orang lain. Begitu pula dengan pitching. Ya. Benar-benar persiapan awal tuh sangat memegang peranan penting sebelum kita berbicara. Ya. Makanya tadi saya bilang bagaimana caranya kita sebelum berbicara sama investor aja, investor tuh cuma bilang, oke saya cuma tunggu kamu bicara, minta, udah saya kasih. Gitu. Kan? Ya. Ya gimana caranya kita persiapan dulu, bikin sebuah apa namanya kayak gini. Saya ingin menyampaikan kepada teman-teman analogi gradasi itu adalah gradasi, paham ya yang saya maksud ya, gradasi ya, bukan untuk parkir motor mobil, bukan, itu garasi namanya ya. Ya. Ini gradasi itu perubahan secara bertahap Ya. ya. Sama kayak dari hitam mau ke putih, itu kalau hitam langsung putih itu kan langsung kontras ya. Ya. Makanya perubahan bertahap itu kan dari hitam kemudian abu-abu, cerah, kemudian jadi putih ya kan. Nah, manusia secara fitrah itu nggak suka yang sesuatu yang namanya tiba-tiba kontras. Ya. Ya. Kita tuh butuh proses dulu. Betul. Ya kan? Nah, contohnya misalnya kita pagi-pagi lihat cuaca cerah, ya kan? Matahari bersinar terang. Tapi tiba-tiba hujan. Ya, lagi cerah nih, panas, hujan. Ya, kita langsung, aduh, kenapa tiba-tiba hujan? Tubuh kita juga yang kalau tidak siap menerimanya, kita bisa sakit. Ya kan? Nah, beda kalau misalnya lagi panas, terik, ya kan? Kemudian tiba-tiba langitnya gelap. Ya, gelap dulu, lama-lama gelap, tiba-tiba angin agak kencang. Ya. Kemudian suhunya tiba-tiba dingin. Nah, kita udah tahu nih, ya. Kita udah tahu, oh sebentar lagi hujan. Begitu turun hujan, ya kita nggak kaget lagi, ya. Kita udah siap, oh sebentar lagi hujan, ya. Sama juga begitu ketika kita ingin melakukan pitching kepada orang lain, ya. Kalau tiba-tiba kita kontras,
baru ketemu ya, belum tahu kita siapa ya, orangnya bagaimana, amanah apa enggak ya, tiba-tiba pitching bisnis, presentasi bisnis. Ya orang gimana mau investasi ya kan. Jadi step by stepnya seperti itu ya. Di awal kita kenalan dulu, kita targetkan ya. Siapa nih yang mau jadi investor kita? Ya. Oh, investor kita, saya calon investornya ada 3 orang nih ya. Pelajari mereka bagaimana. Pelajari bagaimana cara mereka berbicara, pelajari bagaimana cara mereka melakukan sesuatu ya, cara makannya bahkan ya, sehingga kita bisa lebih mengenal orang tersebut ya. Step kedua yang tadi saya sampaikan ya, sampaikan ide kita tuh serealistis mungkin ya. Jangan sampai kita sampaikan idenya orang dengerin tuh nggak realistis gitu ya. Meskipun ada orang yang bilang udah harus targetnya yang luar biasa ya, yang diketawain sama orang. Ya, memang ya, wajar, itu kan biasanya bahasa-bahasa motivator ya. Iya. Tapi ya investor itu orangnya realistis ya. Jangan sampai kita nih ya, dan harus sesuai dengan kapasitas kita ya. Kalau kita belum pernah mengelola uang 100 juta, ya jangan minta 1 miliar ya. Pasti kan investor akan lihat bagaimana track record kita ya. Wah, nih orang belum pernah bisnis bahkan ya kan. Sebelumnya cuma karyawan, tiba-tiba mau bisnis, mau minta 500 juta. Wah, ini gimana ya kan? Kalau bukan Ya. orang yang benar-benar dekat, kenal ya, itu kita kurang bisa dapat investasi tersebut ya. Atau cara mudah dapat investasi itu adalah secara personal branding kita juga sudah bagus ya. Makanya penting juga tuh untuk kita teman-teman melakukan memoles personal branding kita. Bukan berarti kita ingin mencitrakan diri kita ya, bukan. Maksudnya kita tuh tampil benar-benar sesuai dengan expertise yang kita punya. Ya, kayak misalnya Coach Ido kan paham di masalah financial ya kan, masalah keuangan. Ya sudah, yang sering di-share masalah finance, orang jadi tahu, oh ini personal branding beliau adalah keuangan ya. Sama juga kita nih ya, kita yang misalnya saya ingin buka jasa servis AC. Ya udah, bagaimana expert Anda di situ ya, supaya Anda lebih mudah untuk mencari investor ya. Itu mungkin ya Mas Adit ya. Jadi step-stepnya sederhana saja. Oke. Pertanyaan selanjutnya nih dari Mas Elfon Dawijaya. Assalamualaikum Coach, saya Elfon. Tadi di awal saya sempat dengar ketika Coach membentuk vokal. Kalau berkenan boleh dong Coach bagi tipsnya apa aja yang harus diistiqomahkan. Dan ada tips juga tidak untuk saya yang sedikit cadel. Terima kasih banyak Coach. Oh, Masya Allah ya, Mas Elfon ya. Cadel ya. Mas Elfon bisa Ya, bilang R nggak ya? Nggak bisa bilang R ya, nggak bisa yang Mas cadel. Elfon ya. Kalau R nggak bisa kayaknya ya. Itu bisa dilatih ya, Mas Elfon ya. Jadi Mas Elfon yang misalnya cadel, ada beberapa teman-teman saya dulu waktu saya masih di Jakarta, itu ada yang bahkan dia orangnya tuh medok ya. Kalau ngomong tuh pasti medoknya tuh kelihatan banget, ya kan? Kedengeran banget lah medoknya. Ya. Dan ini bisa dihilangkan, ya. Bukan dihilangkan sama sekali ya, tapi bisa dihilangkan ketika kita tampil berbicara di depan umum. Ya. Ya. Jadi kita ketika kita tampil itu kan beda dengan kita ngobrol sama orang lain, ya kan? Jadi sikap kita di panggung itu bisa kita latih. Ya, makanya kalau teman-teman kenal namanya Tantowi Yahya ya, pembawa acara kuis yang luar biasa dulu di Indonesia ya, sekarang beliau Ya. jadi duta besar di New Zealand ya. Beliau kan dulu beberapa kali acaranya itu Who Wants to Be Millionaire ya, dan banyak acara-acara yang lain ya kan. Itu beliau aslinya, gestur aslinya tuh beliau tuh begini orangnya, karena uh, tulang punggung beliau tuh bengkok ya, bengkok. Jadi gesturnya aslinya tuh beliau tuh kalau berdiri tuh begini dia. Ya. Kalau dia berdiri aslinya ya. Tapi kalau di panggung dia bisa tegap. Ya. Dia bisa tegap. Begitu. Kenapa? Karena itu dilatih. Ya. Sama juga dengan vokal kita. Ya. Gimana caranya supaya vokal istiqomah? Ya harus dijaga vokalnya ya. Vokal itu ya berarti kalau kita bahas, vokal yang bagus ketika kita berbicara di depan umum itu vokal yang dibentuk dari nafas perut. Ini agak teknis nih ya. Nafas perut ya. Kemudian dia nafas perut itu dia jadinya kita lebih berwibawa. Lebih berwibawa, lebih bulat. Ya, istilahnya vokal bulat. Vokal bulat tuh semuanya pas ya. Kalau mau sih teman-teman yang khususnya yang sudah ngaji ya,
yang paling gampang belajar vokal itu ngaji aja ya. Maksudnya ngaji itu belajar makhraj huruf. Itu Ya. nanti belajar vokal dengan sendirinya ya. Bagaimana kita belajar membunyikan vokal untuk alif ya. A itu dari mana keluarnya. Jadi dengan sendirinya kita kan belajar vokal ya. Oh, huruf mim itu keluarnya dari sini. Oh, huruf za itu keluarnya dari sini, huruf sa keluarnya dari sini ya, dan seterusnya Ya. ya. Jadi orang yang paham ya, orang-orang yang paham Quran ya, para hafiz yang dia jago makhraj hurufnya, dia tuh sebenarnya modal bekal belajar vokalnya itu sudah mantep. Ya. Tinggal bagaimana caranya vokal ini dipakai untuk berbicara. Ya, karena ada orang yang ketika dia mengimami ya, jadi imam suaranya bagus. Tapi begitu diajak bicara kok cempreng ya. Ya kan? Ada yang seperti itu ya. Nah, gimana caranya vokal yang tadi dipakai ketika dia baca Quran bisa dipakai saat dia berbicara. Ya, karena kalau orang vokal dengan nafas perut ya, dengan vokal prima istilah kita, itu dia bisa berbicara berjam-jam tanpa takut lehernya sakit. Kadang-kadang kan gitu ya, kita berbicara baru 1 jam, 2 jam sudah aduh, mana air putih ya kan. Nah, ini karena kita pakai nafas dada, jadi suara kita tuh dari tenggorokan keluarnya, dari dada dia. Akhirnya dia cenderung cepat capek, cepat habis. Ya kan? Kalau tidak dibantu dengan air putih. Nah, tapi kalau beda kalau nafas perut, suara dari perut, dari diafragma, ya kan? Itu suaranya jadi lebih bulat, kemudian dia lebih tahan lama. Ya, kita berbicara tuh sampai berjam-jam pun akan lebih enak didengar. Ya, seperti itu. Jadi kalau mau istiqomah, kalau memang benar-benar mau vokalnya prima, kalau saya dulu cuma 3 bulan ya, Coach Ido ya, cuma 3 bulan, Ya. alhamdulillah itu benar-benar tidak pernah sama sekali menyentuh gorengan, tidak pernah menyentuh es, ya sama sekali es. Ya. Kalau minum itu air hangat, ya minum itu selalu airnya hangat, air putih. Kemudian tidak menyentuh minuman-minuman yang warna-warni, ya minuman-minuman yang warna-warni itu kan yang kayak green tea, yang ada teh-tehnya, yang ada susu-susunya, ya kan dan seterusnya. Itu kan singgah dia di sini. Makanya kenapa saya tidak heran ketika sunnah Nabi minum susu, setelah minum susu itu kemudian kita kumur-kumur ya, atau minum air putih ya. Karena kalau enggak dia akan nyisa di sini ya. Vokal kita jadi akan lebih susah ya. Jadi itu ya. Dan Mas siapa tadi? Mas Elvon ya. Mas Elvon kalau Anda cadel itu insya Allah bisa di terapi ya. Bisa diterapi kalau mau ya. Maksudnya kalau mau ketika tampil itu dihilangkan cadelnya ya. Tapi secara umum cadel atau tidak, yang penting Mas Elvon bisa percaya diri tampil di hadapan orang lain ya. Jadi meskipun cadel juga justru tidak akan menghilangkan, menurunkan kapasitas kita ketika kita berbicara sama orang lain ya. Jadi jangan khawatir, jangan takut Anda cadel, nggak apa-apa ya, tetap bisa berbicara di hadapan umum. Oke. Semoga menjawab itu, Mas Elvon. Ini ada sama nih. Terima kasih banyak. Siapa tadi tuh? Mas Elvon Terima kasih banyak, Mas. Oh, Mas Elvon ya. Mas, bisa nggak Mas Elvon saya dengerin Mas Elvon berbicara, perkenalan aja Mas Elvon ya, supaya saya tahu hasilnya bagaimana. Perkenalkan, nama saya Elfonda. Saya mahasiswa Ilmu Komunikasi Brawijaya, Malang 2018. Terima kasih. Kok kayak nggak ada cadel-cadelnya nih Mas Elvon nih, katanya cadel. Iya, nggak ada itu kayak. Masya Allah. Ya udah jago nih Mas Elvon nih ya. Komunikasi ya. Suara perut itu ya. Jadi beda banget suara perut dengan suara dada, dan itu bisa kita pelajari ya. Oke, lanjut Coach. Baik, ini dari Mas Randy nih. Idem dengan pertanyaan Mas Elvon, kalau Ana seringnya ngomong belibet Coach, lidahnya kecantol-kantol tuh. Ya. Oke. Ya, kalau ngomong belibet itu sebenarnya kita tuh di otak kita banyak sekali kata-kata, ya kan? Banyak sekali kata-kata yang semuanya mau keluar, tapi kan pintu keluar cuma satu nih, mulut kita cuma satu. Ya. Sehingga kata-kata tuh sebenarnya dia harus kita atur, dia antri keluarnya. Ya, ini enggak semuanya mau keluar di saat yang bersamaan. Ya, makanya akhirnya ketika berbicara istilahnya belibet. Ya. Mau ngomong bla 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 karena banyak kata yang mau keluar secara bersamaan. Ya. Makanya ini pentingnya kita latih. Ya. Kita latih berbicara dengan efektif. Bicara
efektif itu tadi ya, kita buat cara latihannya ya, teman-teman bisa langsung dipraktekkan nanti ketika di rumah masing-masing. Teman-teman ukur dalam waktu 1 menit, teman-teman berbicara tuh berapa kata biasanya, normalnya. Ya. Normalnya kalau laki-laki itu 200 sampai 300 kata. Coba deh teman-teman nanti ukur ya. Ada stopwatch 1 menit, kemudian berbicara. Silakan berbicara apa saja. Ya, selama 1 menit ya. Normalnya tuh 200 sampai 300 kata. Ya, kalau perempuan itu di atasnya. Masya Perempuan itu Allah. 1 menit bisa kalau sudah tahu ya, sudah paham itu selama 1 menit ya, kemudian kita susun apa yang mau kita sampaikan ya. Makanya kenapa orang itu bicara belibet karena dia tidak punya struktur bicara. Nggak tahu dia openingnya apa ya, pokok pembicaraannya apa, langsung aja ya. Akhirnya nggak jelas dia ngomong apa, nggak jelas apa yang dia tuju dan seterusnya. Makanya penting sebelum Anda berbicara buat struktur ya, struktur berbicara atau kerangka berbicara. Nah, ini nanti mungkin secara teknis nanti di kelas tuh ya. Di kelas kita di Amak Class nanti bahkan kita ada sesi praktiknya ya. Seru ya sesi praktik. Masya Allah. Karena saya expertise di public speaking itu expertise-nya di praktis public speaking ya. Bagaimana cara-cara praktis yang bisa langsung dipraktikkan. Ya, seperti itu ya. Coach Sido. Ini kayaknya ada yang mau Present. Siap. tampil ya. Pak Fatahila, silakan Pak, dibuka mic-nya, videonya juga boleh. Silakan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Mic aja ya Pak Ido ya? Kenapa? Mic aja ya, nggak apa-apa ya? Ya, nggak apa-apa. Udah kacakan soalnya. Nggak apa-apa, nggak apa. Silakan. Silakan Pak. Ini satu, ngurangin padding gimana Pak Wahyu? Padding ketika kita bicara, terus kemudian pasti gimana Pak Fatahila? ngurangin padding ya? Ngurangin Jelas ya? Padding. Apa, jadi kayak kita, apa itu padding? jadi kayak ada jeda waktu kita mau, jadi kayak loading gitu. Oh iya, pending. Pending. Gitu. Ngurangin pending. Nah, ya betul. Lalu yang kedua grogi, ngelain grogi itu tipsnya apa? Iya. Nah, Lagi, Pak Fatahila. Cukup. Silakan. Ini sebenarnya kalau saya juga biasa bikin workshop atau seminar tuh judulnya kayak tadi tuh. Cara menghilangkan grogi, ya kan? Ya. Dan seterusnya. Yang pertama, cara menghilangkan tadi kalau istilah saya itu pause ya. Pause itu kita tiba-tiba blank ya. Tiba-tiba aduh mau ngomong apa ya dan seterusnya. Ya. Pertama ini adalah kondisi psikis ya, kondisi psikis kita ya. Kondisi kita ketika banyak yang ingin kita mau sampaikan, kemudian ada hal-hal yang menghambat dari sisi psikis ya. Sisi psikis itu bisa jadi karena orang yang di hadapan kita adalah orang yang penting ya. Bisa jadi tiba-tiba ada sesuatu yang tidak kita sangka-sangka ya, sesuatu itu akhirnya kita mau berbicara tiba-tiba blank. Tiba-tiba kepikiran sesuatu, tiba-tiba blank dan seterusnya. Ya. Dan ini sesuatu yang wajar. Ya, sekali lagi teman-teman ya. Teman-teman yang mengalami hal ini adalah sesuatu yang wajar. Hampir semua orang pernah mengalaminya. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, caranya bagaimana? Latihan. Ya, latihan. Makanya sebagusnya teman-teman ya, seharusnya teman-teman sebelum tampil di hadapan orang lain, ngajar dan seterusnya, biasakan latihan dulu sendirian. Ya, latihan dulu sendirian. Lebih bagus nge-record diri sendiri. Ya, saya pernah bikin sebuah konten di Instagram saya, bagaimana caranya latihan sebelum Anda public speaking. Ya, salah satunya itu adalah teman-teman bisa latihan sendiri. Ya, latihan sendiri bagusnya sih pagi-pagi. Ya, pagi-pagi setelah sholat subuh, setelah zikir pagi, ya, kemudian kita mulai latihan. 15 menit cukup ya, 15 sampai 30 menit. Itu sudah mulai cukup. Apa itu berbicara? Latihan berbicara. Kalau hari itu misalnya kita mau tampil presentasi hari apa ya, hari Rabu ya, berarti kita ukur tuh ya dalam 1 minggu setiap hari setiap pagi itu kita berbicara tentang hal itu, kita sampaikan, kita bicara ya. Lebih bagus kalau kita rekam diri kita ya, supaya kita tahu oh ini saya kurang bagus nih, saya evaluasi lagi dan seterusnya ya. Dibiasakan tampil biasakan latihan sebelum Anda tampil, sehingga begitu Anda tampil semuanya adalah hal-hal yang sudah Anda kondisikan. Ya.
Jadi cara menguranginya seperti itu ya. Ada pause ya, sama juga tadi grogi. Gimana? Grogi itu kan biasanya karena jadi begini, grogi itu bukan sesuatu yang aneh. Ya. Kita ini sebenarnya salah sangka terhadap grogi, terhadap gugup. Ya. Padahal gugup sama grogi ini sesuatu yang membantu kita, ya, mengondisikan otak kita bahwa kita ini lagi berbicara. Ya, karena beda antara ngomong sama berbicara. Kalau kita berbicara ini sesuatu yang penting nih. Ya. Ya. Nah, jadi tinggal kita sendiri bagaimana menyikapinya. Jangan panik. Ya. Jangan panik. Kalau kita panik, akhirnya kita keringat dingin lah, ya, tangan bergetar lah, ya kan, Ya. suara gemetar dan seterusnya, ya kan. Kemudian yang tadi akhirnya tiba-tiba blank juga, ya kan. Nah, semuanya itu sebenarnya ada orang bilang, wah ini karena saya grogi. Ya bukan karena groginya sebenarnya, tapi cara kita memaknai grogi tersebut, ya. Cara kita how to deal with the grogi tadi, ya. Bagaimana cara kita mengatasi grogi tadi. Jadi bukan karena groginya. Grogi itu wajar. Semua orang grogi, saya yakin, ya. Siapapun pembicara itu ketika dia tampil di hadapan umum, pasti dia ada groginya, pasti dia ada gugupnya, ya. Apalagi misalnya yang dihadiri oleh Pak Presiden, dihadiri oleh Pak Camat, dihadiri oleh orang-orang yang penting, ya kan? Bikin kita grogi. Tapi itulah tadi, bagaimana caranya kita menikmati gugup tadi, menikmati grogi tadi, ya. Sehingga bukan menjadikan diri kita, bagaimana nih? Aduh, bagaimana ini? Justru kita panik. Nah, itu yang membuat diri kita akhirnya nggak jelas ketika tampil, ya. Mudah-mudahan bisa membantu ya, Pak. Siap. Pak Pak Fatahila ya. Fatihila. Fatan, Masya Allah. Sudah dipahami, Pak? Sudah cukup menjawab? Gitu? Insya Allah sudah. Alhamdulillah. Ya, Masya Allah. Jazakallah khairan. Waalaikumsalam, Pak Fatahila. Baik, Coach, pertanyaan dari saya, Coach. Silakan, Coach Ido. Masya Allah. Ini berat ini berarti pertanyaan. Enggak, sederhana aja. Jadi inspirasi Coach Wahyu nih di public speaking itu siapa selama ini, Coach? Oh, Masya Allah ya. Barakallahu fikum. Tentu saja public speaker yang paling andal ya idola kita bersama ya, Rasulullah SAW. Pertama ya. Tapi kalau yang saya belajar langsung itu guru saya ya, namanya Pak Tubagus Wahyudi. Masya Allah. Bagus Wahyudi. Beliau tuh lama juga di Malang, Coach Ido ya. Oh, Masya Allah. Beliau tuh dulunya di RRI Malang, Coach Ido ya. Malang cukup lama. Ini radio ya? Beliau tuh kuliahnya di UNMER ya, Universitas Merdeka Malang. Kemudian lama di TVRI, ya, lama di Public Relations dan seterusnya. Kemudian akhirnya dia ngajari saya pertama kali public speaking secara formal di Bintaro. Yang Kahfi, yang Kahfi tadi ya, yang Kahfi public speaking. Yang sampai sekarang saya masih berhubung sama beliau ya. Beliau yang tadinya arsitek, kemudian masuk di situ tadi. Penyiar radio di RRI Malang ya? Ya, betul ya. Inspirasi saya yang lain sekarang banyak ya. Alhamdulillah sekarang kan banyak banget public speaker andal ya. Tapi karena kita udah ngaji ya kan, ya pasti kita akhirnya yang idola kita adalah para asatidzah ya, satu ustadz ya. Salah satunya yang saya ini juga dari sisi public speakingnya ya. Itu Ustadz Ahmad Zainuddin ya, Ahmad Zainuddin Al-Banjari di Banjarmasin, yang beliau kalau menyampaikan sesuatu itu hal-hal yang penting benar-benar penekanannya luar biasa, vokalnya naik, ekspresinya dapat, itu kan public speaking semua tuh ya. Yang membedakan seorang ustadz satu dengan ustadz lain ketika ceramah, salah satunya adalah kemampuan dia mendeliver sesuatu ya kan. Bagaimana cara dia menyampaikan sesuatu itu penting banget ya. Misalnya ketika dia menyampaikan sesuatu tentang neraka, orang dengar tuh jadi takut ya kan. Bukan dengar neraka malah ketawa-ketawa, ya kan? Anggap biasa, ya kan? Oh, ini neraka yang disampaikan, ya. Ketika dia menyampaikan sesuatu itu sesuai, ya kan? Selaras antara visualnya dia, gesturnya, ya. Ketika dia menyampaikan sesuatu, nah itu, ya. Itu sih dari sisi asatidzah, ya. Masya Allah, alhamdulillah. Baik, Coach, ini kayaknya karena kita sudah harusnya jam 9, ini sudah 9.04. Masya Allah, alhamdulillah seru sekali hari ini. Ini baru pengenalan aja sudah seru sekali ya. Masya Allah. Apalagi nanti pada inti kita belajar pada saat di kelas sama kelas ya. Insya Allah nanti di kelas kita ada praktiknya, Coach Ido. Ya. Siap. Oh ya, Coach Ido, ini kan ada voucher ya yang mau kita share ya. Itu deh.
Nah, Baik. caranya adalah siapa teman-teman di sini yang mau tampil ya, kalau bisa ada videonya juga ya, harus Siap. ada videonya nih ya, Nanti saya pin. untuk memperkenalkan diri saja ya. Perkenalkan diri Anda dan apa namanya kegiatan Anda, bisnis yang Anda lakukan atau kegiatan yang lain ya. Selama waktunya 1 menit ya. Dari 1 menit itu kita tahu Anda siapa. Silakan ya, Baik, yang itu mau silakan. Pak Fatahillah itu udah raise hand? Udah dari tadi kayaknya nih Pak Fatila ya. Nggak turun-turun dari Oh. sini. Terus ya. Apa sebentar. Pak Fatahillah berkenan? Oke. Saya lower hand dulu. Assalamualaikum warahmatullahi Oh, wabarakatuh. Masya Allah. Saya Sebentar. jadi semangat ya Saya dengar apa namanya add pin dulu. Kang Wahyu bicara apa namanya public speaking untuk dakwah itu betul-betul penting. Masya Allah. Insyaallah. Silakan. Oke. Jelas caranya ya? Perkenalan aja. Gelap ya. Perkenalkan saya Fatahillah. Saya kunyah saya Abu Fatan karena anak kedua saya Abu Fatan. Fatan. Saya grogi jadinya. Insyaallah. Aktivitas sehari-hari saya menakodai startup kecil lah, Ahsan Express, jasa pengiriman lokal di Bandung Raya. Masya Allah. Kecil. Jumlah kurir kita baru 73 orang, customer kita baru 23.000. Masya Allah 23.000. Baru ya. Masya Allah. Baru 3.000 itu baru ya. Ya market kita masih luas, penduduk kita 260 juta ya, saya rasa 23.000 kecil ya. Itu mungkin singkat. Ya, masalah. Abu Fatan berarti di mana tadi, di Bandung. Saya di Bandung kan. Oh, Bandung Raya ya. Oh, saya pikir di Jawa Timur ya. Berarti ini ya apa namanya, untuk pelayanannya untuk seluruh Indonesia atau gimana? Belum, baru lokal saja. Oh, lokal. Jadi kalau Pak Wahyu berminat jadi investor boleh nanti. Masya Allah. Sekalian ya. Saya pikir ini apa, ekspedisi dari Surabaya ke Makassar gitu. Saya lagi nyari-nyari ekspedisi dari Surabaya ke Makassar. Oh, insya Allah. Barang-barang saya Insya Allah, dari bismillah. Surabaya ke Makassar itu kadang-kadang lama sampainya. Ya. Insya Allah, next. Nanti Masya kita Allah, mantap ya. Pak dirikan. Fatahillah, luar biasa. Silakan Coach Ido, dapat coach Siap. nih. Alhamdulillah. Nanti saya hubungi di Jazakallah khair. admin kita Zajdah Consulting akan hubungi ya. Ya, Kalau Pak Fatahillah. Ini dari Pak Kurir Hub ini, Abu Fatan bisa minta kontaknya katanya. oh iya, siap. Masya Allah. Langsung dapat dari Kurir Hub nih, luar Masya Allah. Mungkin gara-gara berbicara sedikit aja langsung dapat. Masya Allah. Luar biasa. Masya Allah. Barakallahu fiik. Pak Ido, saya boleh nanya ya? Ini acara ini rutin, Pak Ido? Insya Allah, sama podcast ini Untuk rutin. yang ini, rutin, betul. Sama podcast itu rutin. Jadi nanti pembicaranya adalah pemateri-pemateri kita di Amakles. Ya. Sama expert ya. Jadi para pembicara expert kita yang ada Bang Yoso, ada Mas Rizky, dan lain sebagainya ya. Jadi Masya Allah. masuk Mas Rizky Abu Taslim ya. branding ya. Jadi kita setiap Rabu ya untuk mengenal lebih dekat siapa beliau-beliau ya kita ngadakan podcast kayak gini santai. Bisa pagi, kalau pagi 9:30 ya sampai jam 11, kalau malam 7:30 sampai jam 9. Baik, siap. Insya Allah saya akan pantau ya. Siap. Nanti di status kita pasti ada, insya Allah di IG-nya Zajdah Consulting, ada di nomor officialnya Zajdah Consulting juga insya Allah kita share. Harus ikut kelasnya berarti nih. Ya. Kalau diizinkan nanti saya boleh share di channel sosial media kita ya. Boleh. Masya Allah, terima kasih. Jazakallah khair. Saya PM aja lah, mungkin di LinkedIn atau di Instagram. Siap. Jazakallah khair. Follower kita udah hampir 9.000, lumayan loh. Masya Allah, alhamdulillah. Ya boleh nanti kelas-kelas kita juga. Siap. Karena gini, alhamdulillah customer kita kan kebanyakan UKM ya. Jadi mereka juga saya rasa perlu pendampingan. Betul. Dan ya itu kita coba deliver untuk menjadi penghubung dari UKM ini ke konsumen sebagai
gitu. Betul. Jadi kita bantu UKM Muslim untuk bisa bangkit juga gitu Pak. Sambil kita juga UKM juga bantu grow up kita untuk pengembangan lebih lanjut seperti itu Pak Ido. Masya Allah. Alhamdulillah. Siap. Baik. Jazakallah Baik. Pak. Semoga bermanfaat lah apa yang kita lakukan hari ini dan seterusnya pada Coach Wahyu juga semoga menjadi amal jariah ya. Ini teman-teman saya ingatkan kembali, amin. Ada survei nih ya dari kami untuk perbaikan ya, tentunya mohon dibantu untuk diisi dari peserta yang hari ini. Itu ada link dari Amakles ya untuk feedback ya. Ya mungkin hanya beberapa pertanyaan saja dan itu kami perlukan untuk bisa lebih baik ke depan lagi teman-teman. Jadi pastinya kita butuh banyak masukan lah ya supaya bisa memenuhi keinginan para peserta nantinya gitu. Gitu kira-kira. Itu ada linknya ya, silakan diisi. Jazakallah khair. Baik, karena memang waktu kita terbatas ya dan alhamdulillah dengan waktu yang terbatas ini begitu banyak hikmah tadi yang kita dapatkan ya. Dan semoga nanti ada juga free webinar dari Coach Wahyu Tasmin ya. Jadi mungkin lebih pada spesifik pembahasan. Kalau hari ini kan pengenalan ya, tapi nanti ada lebih pada ke public speakingnya ya, Coach Wahyu. Ya, insya Allah. Baik, mungkin ada yang disampaikan dari Coach Wahyu untuk closing statement? Ya, terima kasih Coach Ido. Saya ingin menyampaikan ke teman-teman bahwa sekali lagi public speaking itu bukan hanya sesuatu yang kita tampilkan di panggung ya di hadapan banyak orang, tapi juga divine ourselves ya, mendefinisikan diri kita. Kita berbicara di hadapan orang tua, di hadapan anak-anak, di hadapan istri kita ya. Dan sekali lagi ilmu public speaking ini ilmu praktis, jadi bisa dipelajari dan langsung bisa dipraktekkan. Jadi bagi teman-teman yang mau belajar ya dipelajari ya dan juga dipraktekkan. Itu Coach Ido, terima kasih. Siap, jazakallah khair. Saya doakan semua yang di sini hari ini bisnisnya lancar, ya, kemudian bisa mempraktekkan tadi yang sedikit tips, trik, step-step dan selanjutnya ya dari pertanyaan teman-teman. Semoga bisa dieksekusi, kemudian dimudahkan kita bisa menimba ilmu atas izin Allah di Amakles dan doakan kami istiqomah untuk mengadakan acara-acara seperti ini. Kalau di Jada Consulting kita ada Jada Bisa. Jada Bisa itu Jada Bisa Sharing. Ini live IG setiap hari Selasa jam 8.30 sampai 9.30 Coach Wahyu. Coach Wahyu juga pernah sudah sharing di sana gitu ya. Siap. Alhamdulillah. Ya, kemudian kalau Amakles kita punya podcast seperti ini di Zoom. Ya, setiap hari Rabu, kalau nggak pagi, berarti malam tadi saya sudah sampaikan. Saya kira itu. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Pada Coach Wahyu, kemudian kepada para peserta, pada para panitia. Saya akhiri podcast kali ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Maaf kalau ada salah kata, Coach. Terima kasih.